tentara. Itu kan dari sisi pihak Yahudi, Pak. Tapi kan tidak semua, Pak. Tidak semua menyangkal Yesus. Karena sebagian daripada mereka itu ada yang mengikuti segala perintah Yesus, ada yang percaya kepada Yesus, kan tidak semua, Pak. Ya, tapi kita kan berbicara tentang kategori umum, cara pandangan pemerintahannya. Kalau ada pribadi itu berbeda dengan umum gitu loh, atau ketentuan-ketentuan negara itu. Yang mereka jalankan yang bisa kita lihat kan ketentuan negara, bukan ketentuan pemikiran satu orang gitu loh. Itu kan pandangan itu kan kita dari sisi, melihat mengapa Israel sampai sekarang tidak menerima Yesus, karena mereka memang tentara. Mereka itu kan kalau sudah mengikuti ajaran Yesus tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, maka perang akan tidak ada. Tetapi setelah semua tunduk sesuai dengan aturan, kalau sudah semua sama dengan menerima Yesus, maka perang tidak ada lagi. iya, itu kan dari sisi Yahudi, Pak. Bagaimana dengan sisi? Kenapa masih ada perang? Kenapa masih ada perang? Karena belum semua pemikiran orang menerima Yesus. Gitu loh. Itu kan pandangan saya bilang kan. Tapi yang perang-perang sekarang ini justru banyakkan orang yang percaya Yesus. Ya tapi kan kepada siapa dia berperang? Nah, kata Bang Tempe tadi mengatakan kalau semua percaya sama Yesus nggak ada perang. Ya mereka kan berperang kepada orang yang tidak meyakini ajaran Yesus. Kalau orang yang meyakini ajaran Yesus sama dengan yang meyakini orang Yesus, itu sudah personal, itu sudah pribadi persoalannya sifatnya. Kalau perang itu kan bukan pribadi, negara atau kelompok. Kan katanya kalau semua percaya kepada Yesus, ya itu nggak perang, nggak ada perang. Ya apalagi perang, cobalah. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, ya kan? Perang apa lagi di situ? Udah penuh dengan kedamaian semua. Faktanya seperti itu nggak? Ya itu kan belum semua saya bilang tadi kan kenapa terjadi itu karena belum semua menerima Yesus. Lah, kalau semua menerima Yesus bukannya malah tambah Gak ada lagi perangnya. Sekarang yang menerima Yesus, contoh gini, itu baru-baru ini ya, Amerika itu kan orang-orang yang percaya Yesus kan? Iya. Kenapa? Siapa? Coba. Venezuela itu orang-orang Venezuela tahu enggak aturan negara Venezuela sudah enggak, bukan masalah aturan negara, ini masalah. Iya bang, gimana sih bang? Masalah perang kan? Kata Anda kalau orang yang percaya kepada Yesus nggak bakal ada perang. Kan begitu. Nah faktanya ini pada perang, terus Anda mengatakan lagi kan belum semuanya lah, jangankan semuanya, enggak semuanya aja pada perang apalagi semuanya, kan begitu jadinya. Iya, kalau kita kan sudah sering berdiskusi tentang kenapa bisa berbeda pandangan, kenapa bisa berbeda aliran, kan sudah sering kita diskusikan. Sekarang kita mendiskusikan tentang Yahudi yang tidak menerima Mesias itu atau Yesus itu, kan gitu. Kan itu yang kita diskusikan. Sekarang saya bilang kalau sudah semua menerima Yesus, melaksanakan ajarannya, perang tidak ada. Kita jangan ke situ, ada itu yang kita bahas ini adalah sosoknya, Pak, sosoknya. Yang kita bahas ini adalah sosok, Pak. Yang datang itu manusia atau pencipta alam semesta, Pak, yang datang ke dunia. Pemahaman orang Yahudi, yang dinantikan orang Yahudi adalah Ibnu Daud, Pak, bin Daud, anak daripada keturunan Daud. Itu yang dinanti. Itu yang mereka minta kepada bapaknya, kepada Tuhan mereka. Ya, tapi kan tadi kan dari orang Yahudi meminta agar Tuhan mereka ini mendatangkan seorang penolong untuk bagaimana caranya agar tanah kelahiran mereka ataupun kampung halaman mereka menjadi makmur.
Daud maupun Salomo memerintah bangsa Israel, kan begitu Pak. Atau Mereka tadi kan meminta ini sosok Pak, sosoknya adalah manusia sama seperti Daud, Pak. Nah, lalu lahirlah Yesus atau Yeshua HaMashiach. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhannya mereka mendatangkan Mesias dari keturunan Lewi yang lahir dengan mukjizatnya. Mukjizat dari Tuhan kepada anak yang baru lahir tadi yang disebut Yeshua HaMashiach. Yahudi sebagian menolak yang datang itu adalah Mesias. Makanya di zaman Yesus itu Pak, tidak semua mereka memberontak kepada Yesus. Yohanes 10:27 maupun Yohanes 17 nomor 12 itu mereka sudah dipelihara Pak bagi pengikut-pengikut setianya. Nah, yang mereka yakini ini apa? Apakah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia atau Mesias yang mereka selama ini yang mereka tunggu-tunggu, yaitu dari kalangan manusia itu juga, seperti sama halnya dengan mereka. Nah, Oke, itu. Bang. Tadi Tapi kan dalam pemahaman orang Kristen di luar orang non-Yahudi meyakini bahwasannya yang datang itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, merendahkan diri mengambil rupa manusia. Tuhan pencipta loh Pak. Apa ini dasarnya? Dari mana pengajarannya? Sementara mereka belajar tentang hukum Taurat, mereka belajar tentang hukum para nabi, mereka belajar tentang hukum Mazmur, tapi mereka tidak meyakini bahwasannya tidak meminta, mereka tidak minta Pak. Bang, begini Bang. Justru kalau mereka minta Tuhan itu turun ke dunia, Udah, Bang, itu mereka udah. akan hancur. Udah paham saya. Tadi kan dari udah awal paham. saya sudah bilang keyakinan. Artinya kan begini, kalau kamu meyakini sesuatu, siapa Pak, kita jangan bicara keyakinan, Pak. Kita bicara fakta aja. Kalau kalau keyakinan Bapak Tuhan yang menjelma jadi manusia itu Gantian dulu ngomong, faktanya gitu loh, Pak. biar ku jawab. Gantian dulu kita ngomongkan. Jadi begini Bang, tadi kan dari awal kan sudah saya bilang, ya kan, berbicara tentang keyakinan. Kalau kita berbicara tentang keyakinan, tidak ada yang bisa mengintervensi tentang keyakinan seseorang, satu. Terus yang kedua, Yahudi ingin mengembalikan kejayaannya di zaman Daud, kan gitu. Kan begitu kan? Sekarang kita lihat apakah kejayaan Yahudi atau Israel itu sekarang ini sudah terwujud. Kita sendirilah yang mengingat dan menilai bagaimana tentang kesuksesan Israel sekarang, ya kan? Tidak perlu kita panjang-panjang menjelaskan tentang itu. Tentu tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan menurut Anda dengan Tuhan menurut saya masih ada simpang siurnya, artinya masih ada perbedaan. Selama masih ada kita perbedaan yang menyatakan atau tentang kata Tuhan itu, ya mungkin kita masih kurang sinkron dalam berdiskusi tentang. Iya, oke Pak. Terus Sebentar, Pak. tunggu dulu Bang, belum siap. Jangan dipotong, biar enak. Lambat kali, Pak. Pagi ini. Gatal kerongkongan saya, Pak. Iya, biar enak kan. Yang ringan-ringan kita kan. Jadi kan memang kejayaan itu sudah terlihat tentang keyakinan tentang Yesus. Kami pun sebenarnya kami menganggap, iya, garis bawah ya, supaya besok kapan-kapan nggak timbul lagi pertanyaan. Kami meyakini 100% bahwa Yesus itu adalah datang dari Bapa itu sendiri. Ya tentu kalau dia berbicara dalam kedagingan, ya harus berbeda dengan dia berbicara Memang dengan begitulah kita sangkal, Pak. Itulah kita sangkal. Yesus itu memang harus datang, Mesias itu memang harus datang dari Bapa, dari Yotepape. Makanya mereka orang Yahudi itu meminta agar Bapa ini menurunkan seorang Mesias bagi mereka, mendatangkan seorang Mesias dari kalangan bangsa Israel, Pak.
Bukan Ya, makanya- Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia. Makanya saya bilang tadi Bang, tunggu dulu biar saya jelaskan. Nanti kalau sudah saya siap saya jelaskan. Itu sangat berbeda tentang makna Tuhan. Bisa Silakan Bapak nanti lah jelaskan di terlebih tema dahulu. lain lah. Yang pasti ini yang perlu diingat ya. Kami sebagai orang Kristen meyakini, percaya bahwa Yesus itu adalah datang dari Tuhan itu dan Tuhan itu sendiri. Tetapi ketika dia berbicara dari daging, maka dia akan berbicara seperti kita manusia, sehingga kita banyak orang yang susah untuk meyakini kalau dia itu datang dari Tuhan karena dia berbicara seperti kita, nyata. Bang Sedangkan TP, Tuhan saya potong itu sedikit tidak Bang ada TP ya. yang nyata gitu. Bang TP, saya potong dikit. Pertanyaan Bang Erik tadi, orang Yahudi menunggu Mesias, bukan Tuhan. Nah, orang Kristen malahan datang Mesias itu dari Bapa, semuanya dari Bapa itu, ya kan? Yesus seorang Mesias yang datang dari Bapa. Orang Yahudi tidak menerima dia sebagai Mesias, tapi orang Kristen malahan menganggap Mesias itu sebagai Tuhan. Itu kan Bang Erik ya? Iya. Erik, iya. Iya, betul. Lanjut, ayo. Jawab Jadi lagi. Orang Yahudi, bukan saya kan sudah orang jawab. Yahudi, Saya sudah jawab tadi. Kalau ini ya kenyataan ini ya. Kalau Yahudi sekarang, Israel sekarang sudah menerima bahwa Yesuslah yang Mesias yang Yahudi, maka mereka tidak bisa lagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka tidak bisa lagi memberantas kejahatan atau segala macam kejahatan di dunia, atau kesalahan lah, katakanlah kesalahan atau kesalahpahaman. Pak Tete, saya dikit aja izin dikit ya. Kalau benar yang Bapak katakan itu ya, saya dikit dong. Pernah nggak Yesus ngucapin satu kata aja, keselamatan datang dari bangsa Israel? Pernah nggak? Pernah. Puncak kekecewaan orang-orang Yahudi Bani Israel, Yesus nggak pernah ngucapin keselamatan datang dari bangsa Israel. Selesai Pak, nggak usah ngarang kemana-mana, ya Pak ya. Loh, tapi kan kita sudah bilang tadi, Terus kalau saya jangan kalau teh manis, bro. pandangan, jangan dianggap menjadi suatu kepastian pandangan dari seseorang loh. Tapi Anda kan sedang menikmati pandangan saya, makanya saya menyatakan begitu loh Bu. Kan begini, kalau pertanyaan itu ada, ya, ada udahlah, Pak, diminta gantian kita untuk bicara, menurut Pak. pandangan kita. Bapak dari tadi ngelantur kesana kemari tentang keimanan, ya. Kalau keimanan yang bolos lah situ, Pak, ya kami orang urus. Tapi fakta di lapangan, ya, karena orang Yahudi meminta kepada Bapak agar didatangkan. Jadi Yesus itu memang didatangkan, meskipun bukan Yesus. Kalau Mesias yang mereka nantikan itu tetaplah didatangkan dari Tuhan mereka, karena mereka meminta agar didatangkan bagi mereka seorang penolong yang mengembalikan kejayaan Yerusalem pada masa zaman Daud dan Salomo. Meskipun itu bukan Yesus, Pak, meskipun yang diminta mereka itu adalah benar-benar dari kalangan bangsa Daud. Tetapi mereka, saya yakin, tidak akan menganggap mereka yang datang itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Saya yakin itu, Pak. Saya yakin 100% ketika Tuhan mereka mengabulkan doa mereka, lalu datanglah Mesias sesuai dengan keinginan mereka yang datang dari kalangan Daud, saya yakin mereka tidak akan menyembah kepada Mesias yang mereka impikan itu. Saya yakin itu, Pak. Tidak akan mungkin mereka menyembah, sujud, menyembah, beribadah, menuhankan sosok manusia yang mereka idam-idamkan itu, yaitu Mesias, kalau memang Tuhan mengabulkan doa mereka. Kan begitu, ya kan? Tapi nyatanya Tuhan tidak mengabulkan doa mereka. Malah yang didatangkan oleh Tuhan itu adalah kalangan dari bangsa Lewi.
Sebagian dari mereka menolak dan sebagian daripada mereka menerima bahwasanya Mesias itu adalah benar-benar manusia, bukan dari wujud Tuhan seperti dikatakan Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Tapi ada oknum golongan manusia di luar dari bangsa non-Yahudi menampung kedatangan anak manusia ini untuk disembah, untuk dituhankan. Nyambungnya di mana, Pak TB? Itu pertanyaan saya dari tadi, Pak. Itu pertanyaan saya dari tadi. Kenapa bisa demikian? Kalaupun saya ulangi, Pak, kalaupun Mesias itu benar-benar diterima oleh seluruh kalangan Bani Israel, ya, yang datang kepada mereka, tentu mereka, saya jamin, tidak akan menyembah ataupun menuhankan Yesus seperti keimanan orang Kristen. Nah, tentu orang Kristen tidak punya Tuhan, Pak. Mau cari Tuhan yang mana lagi? Pohon rambutan, pohon durian, karena sudah diterima oleh orang Yahudi. Nah, begitu ditolak sama orang Yahudi, datang Kristen menampung Yesus tadi yang datang dari Tuhan untuk disembah. Nyambungnya di mana, Pak TB? Jadi kan begini, Bang, sedikit ya. Ya, silakan, Pak. Ya, kan begini. Ditolak sama Yahudi, sama Israel kan gitu. Jadi kalau namanya rencana Tuhan, ya, rencana Tuhan tidak ada yang bisa membacanya. Justru penolakan Israel atau Yahudi lah menjadi kebahagiaan bagi kami Kristen. Seandainya Yahudi menerima Yesus, maka kami tidak akan menerima Yesus juga, karena Yahudi sudah menerima. Tadi kan sudah saya jelaskan, baru setelah semua nanti menerima Yesus, maka dialah yang terakhir. Mungkin sudah akhir kiamat ya. Dialah yang terakhir. Oh benar, dialah yang selama ini rupanya. Kalau sekarang dia menerima Yesus, sementara masih banyak orang yang tidak menerima, maka mereka kalau dipukul ya mau aja, seperti kami sekarang. Kami kan dibalik, dia apa mau diapakan, kami diam aja, nggak melawan. Sebab itu ajaran daripada Yesus kami, tak boleh kejahatan membalas kejahatan. Coba kalau bayangkan kalau Israel sudah seperti itu sekarang, karena mereka belum saatnya, saya bilang kan. Nah itu sedikit, coba, nggak usah panjang-panjang, ringan saja. Kan nggak panjang-panjang, Bang, ringan aja jawabannya udah. Ini kan pandangan saya, Bang, ya. Nanti nggak ada tertulis itu, nanti mana datanya gitu kan. Nggak punya data, nah, kita diskusi ringan. Makanya kalau kami, saya jelaskan sedikit lagi, makanya Yesus itu kadang berbicara sepertinya bukan dagingnya yang bicara. Contoh, aku sudah ada sebelum dunia ini ada. Yesus yang mengucapkan itu, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Sekarang kalau dagingnya, masa kamu yang sudah ada sebelum Abraham ada, sementara kamu lahir masih, tanggal lahirnya pun masih ada, kan gitu loh. Jadi satu ungkapan yang tidak bisa masuk akal gitu. Ya tapi kalau secara lugas kita pikirkan apa maksudnya di situ, itu loh. Oke Bang, lanjut Bang. Jadi memang asalkan gini loh Pak TB, saya dikit Pak TB ya. Kalau Pak TB mengatakan Yesus Bentar, itu Bros. adalah, oh Bang Erik silakan. Ya sorry, rupanya ke-mute. Pak, sama-sama kita ketahui bersama Pak, hanya bangsa Yahudi lah Pak, yang di zaman itu meminta kehadiran seorang sosok yang sama halnya, sama hebatnya, sama jagonya, sama perkasanya, sama kuatnya seperti Raja Daud dan Raja Salomo. Yang mereka nantikan itu adalah sosok manusia Pak, pure, full.
manusia biasa. Terpaksa saya terpaksa Nah, saya harus lalu bertanya. kenapa dalam pemahaman keyakinan orang non-Yahudi, setelah Mesias itu datang, malah dianggap Tuhan yang datang menjadi manusia? Itu orang di luar non-Yahudi seperti orang bapak-bapak ini, orang Kristen. Pak. Itu maksud saya, Pak. Oke, Bang. Karena dari tadi jawaban Bapak poinnya nggak saya dapatkan gitu. Kenapa bisa demikian? Oke, Bang. Berbeda penantian orang Yahudi dengan penerimaan setelah datangnya Mesias yang dinantikan orang Yahudi dengan pemahaman Kristen. Malah berbeda, justru dituhankan, Pak. Nah, itu. Oke, Bang. Oke, Bang. Saya paham, Pak. Terpaksa saya harus bertanya, adakah nabi yang datang, yang diakui dunia di luar daripada Yahudi? Ini yang menjadi pertentangan kita, Bang. Abraham, Pak. Nuh, Abraham, Lut bukan dari bangsa Yahudi, Pak. Setelah Daud, Ya. kita kan Nuh, berbicara Abraham, kita berbicara tentang kejayaan Daud. Setelah Daud, adakah nabi yang datang di luar dari Yahudi? oh, itu jelas, Pak. Ada banyak, Pak. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Oke. Yesus juga menubuatkan kedatangan seorang yang berhak menerima tongkat kerajaan Tuhannya Yesus. Matius 21:43. Tongkat kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain di luar dari bangsa kita, bangsa Yahudi, Bani Israel. Itu kata Yesus, yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Berarti ada sosok lain yang di luar dari bangsa Yahudi yang memegang tongkat kerajaan Tuhannya Yesus, Pak. Siapa itu? Siapa itu? Ya, kalau Anda bertanya kepada kami, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perbedaan kita. Nah, Karena coba saya dari tanya dari ke Bapak, saya siapakah bilang, sosok itu? Ya, seluruh siapakah nabi- sosok itu, Pak? Seluruh nabi tidak ada di luar daripada Yahudi. Setelah Daud, ya. Sedangkan saudara-saudaraku meyakini ada Pak, nabi Pak, pemegang Muhammad. tongkat kerajaan Tuhan itu, Pak, pemegang tongkat kerajaan Tuhan itu disebut apa, Pak? Nabi Yang memegang Muhammad, tongkat kerajaan. ya. Enggak, Pak. Kita bicara umumnya saja. Yang memegang tongkat kerajaan Tuhan, yang menjadi wakil Tuhan di dunia itu disebut apa, Pak, sosoknya? Itu Kita nggak usah sebutkan nama. Kita nggak usah sebutkan nama, Pak. Yang memegang tongkat kerajaan Tuhan di dunia itu siapa? Yesus. Presidenkah, wali kotakah, gubernurkah, atau nabi dan rasul, Pak? Itu kan perkara dunia, Pak. Kita sekarang perkara secara menyeluruh. Ini kemanusiaan berbeda. Kalau abang menyatakan itu kan satu posisi di satu daerah, atau yang sering kita diskusikan. Bang TP yang katanya masuk akal. Ini yang ditanya tongkat kerajaan yang dialihkan ke siapa itu kan di situ tongkat kerajaan, Bang. Apakah Yesus memegang tongkat kerajaan? Nggak ada lagi, Bang. Setelah Yesus tak ada lagi. Itu kan menurut Ya, saya. Yesus raja nggak? Ya, itu kan sudah dijelaskan sama Yesus, Pak. Sudah disampaikan berita terbaru. Berita Di terbaru mana? dan berita terbaik bahwasanya tongkat kerajaan Allah akan diambil daripadamu, wahai kaumku, wahai umatku, Bani Israel. Nah, tongkat itu kemudian akan diberikan Tuhan kita kepada orang yang berhak atas tongkat itu, yaitu dari saudara kita di luar dari Bani Israel. Di luar dari Bani Israel, Pak. Abang nggak Bapak menyimak yang- tadi. Bapak yang nggak menyimak. Penolakan tongkat itu tadi. Kan oleh Bapak Yahudi. kan Bapak nanya gini,
Kan bahkan Bapak tadi bilang begini, tidak ada nabi ya yang diutus ke dunia yang bukan dari kalangan Bani Israel. Kan begitu. Dari keturunan Daud. Kan begitu Bapak bilang. Ya kan? Berarti kan Bapak menolak nabi yang datang di luar dari kalangan Bani Israel, meskipun nabi tersebut sudah muncul, sudah datang di tengah-tengah kita. Kan begitu. Namun Bapak tetap menolaknya. Bapak haruslah datangnya dari keturunan Daud. Kan begitu nabi tersebut. Nah, saya tanya, Matius 21:43, Yesus menyatakan bahwasanya tongkat kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan tongkat itu kepada sosok yang dipilih oleh Tuhan dari kalangan di luar bangsa Yahudi, bangsa Israel, yang di luar dari bangsanya Yesus, Pak. Nah, yang memegang tongkat kerajaan itu, yang sebagai pemegang, ya, jabatan sebagai pemegang tongkat kerajaan Allah itu apa namanya? Presiden kah, wali kota kah, bupati kah, gubernur kah, atau nabi dan rasul, Pak? Tongkat kerajaan yang dimaksud, tongkat yang dimaksud itu tadi adalah Yesus sendiri. Siapa yang menerima Yesus di luar Yahudi? Siapa yang menikmati ajaran Yesus? Ya kami Kristen. Bang, tongkat itu akan diberikan kepada bangsa lain. Bangsa lain itu bangsa Indonesia. Iya kan kami kan bukan orang Yahudi loh. Kristen. Ya, tapi bangsa mana? Loh, semua bangsa. Bangsa lain yang memegang tongkat kerajaan itu. Ya, semua bangsa di luar bangsa Yahudi. Oh, semua bangsa. Yang menerima Yesus loh. Ya, rajanya di bangsa Oke, mana Pak. itu? Oke. Saya bacakan lagi data ya, Pak, ya. Nabi Musa sudah juga mendapatkan pemberitahuan dari Tuhannya. Ya, saya ulangi, Pak. Nabi Musa dalam kitabnya sudah mendapat pemberitahuan dari Tuhannya. Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ya, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang. Berarti tongkat kerajaan ini akan beranjak ketika dia sudah datang. Kalau dia belum datang, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari tangan Yehuda. Tetapi ketika dia muncul, tongkat kerajaan itu akan beralih dari orang-orang Yahudi. Ya, Assalamualaikum. Yang berhak atasnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ingat, Pak, maka kepadanya akan takluk seluruh bangsa-bangsa. Apa yang ditaklukkannya? Yaitu hukum yang pernah dibawanya, yang pernah diajarkannya. Maka keseluruhan dari seluruh bangsa menggunakan hukum-hukum yang pernah diterima dari Tuhannya, lalu diajarkannya kepada seluruh umat manusia, meskipun beliau tidak diimani dan meskipun beliau yang ada yang mengimani. Terbukti negara-negara Eropa, ya, yang mayoritas negara yang tidak meyakini kedatangan Rasulullah, tidak meyakini bahwa Nabiullah itu adalah nabi seluruh alam semesta, tapi ajarannya, hukum-hukumnya itu dipergunakan oleh bangsa-bangsa tersebut. Hukum apa? Hukum keadilan, hukum penegak keadilan. Di dalam pemahaman Islam, yang bersalah tetaplah bersalah, yang benar tidak boleh dipersalahkan. Di dalam meja hakim, di dalam meja pengadilan, ruangan pengadilan, seorang terdakwa dinyatakan bersalah, tetaplah dia harus dinyatakan bersalah. Seorang terdakwa belum dijadikan tersangka, seorang tersangka belum dijadikan terdakwa, ketika dia ditanyakan, diadili, dipertanyakan dan sebagainya, ketika dia tidak terbukti melakukan kesalahan, maka dia wajib dinyatakan sebagai orang bebas. Itu ajaran Nabi kami, Pak. Apakah seluruh bangsa menggunakan menggunakan hukum tersebut? Yes. Kalau menurut ajaran Yesus, kasihilah musuhmu, maka seluruh dunia yang menggunakan hukum Yesus, kasihilah musuhmu, maka tidak ada yang namanya penegak keadilan, Pak.
Saya jamin tidak ada namanya kepolisian. Saya jamin tidak ada namanya penjara. Saya yakin tidak ada namanya hakim, jaksa, pengacara, dan lain sebagainya. Kalau menurut ajaran Yesus. Karena kasihilah musuhmu. Setiap orang yang hendak berbuat jahat, bahkan sudah melakukan perbuatan jahat terhadap kita, kita harus mengasihi dia. Kita harus menyayangi dia. Karena itu adalah hukum kasih. Maka nggak berlaku polisi, Pak. Kita nggak mungkin mengadu kepada siapa kita mengadu. Hah? Kepada siapa kita mengadu kalau ada orang yang berlaku jahat kepada kita, yang hendak merampas hak kita, merampok punya kita, memperkosa bini kita, memperkosa anak-anak kita. Hukum kasih yang berjalan, hukum Yesus, kasihilah musuhmu. Tapi kalau masih menggunakan pengadilan, masih menggunakan pihak kepolisian, berarti berlakulah hukum Nabi Muhammad. Yang salah tetaplah bersalah, yang benar tetaplah benar. Yang benar tidak boleh dipersalahkan, yang salah tidak boleh dibenarkan. Itu hukumnya Nabi Muhammad. Maka adanya polisi, adanya Satpol PP. Nah, itu Pak. Makanya ada security, security, ya itu Pak. Halo? Cek. Bang Honda tadi mana? Kok turun ya? Udah turun Bang, udah turun. Kasihan beliau Pak, nggak apa-apa kasih kesempatan bicara Pak. Ya itulah Pak, pemahaman kami ya yang datang dari Tuhan kami, bukan berasumsi, bukan menurut pemahaman kami sendiri. Jadi apa yang saya sampaikan itu bersumber daripada Tuhan kami yang mengajarkan kami Pak, melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kami tidak memaksakan orang untuk menjadi Islam. Kami hanya sekedar bertanya, kenapa wahai orang-orang di luar Islam sampai sekarang ini kalian tidak meluk Islam? Apa sebabnya? Apa masalahnya? Karena Rasulullah mengajarkan itu kepada kami. Tanyakan kepada mereka, kenapa mereka masih tetap belum beriman kepada Allah? Itu Pak, simple bagi kami Pak. Berarti kalau misalnya di antara Bapak, kaum ataupun golongan Bapak yang menerima Islam, berarti kata Allah mereka sudah mendapatkan jalan yang lurus dariku. Mereka sudah mendapatkan kebenaran. Dan kamu sukses menjalankan perintahku. Tapi kalau mereka masih belum tetap beriman, sampaikanlah mereka dengan suatu untayan kata-kata yang santun, rangkuman perkataan ataupun kalimat yang enak didengar, yang mampu diserap oleh manusia manapun perkataanmu itu. Dan haruslah benar, haruslah berasal dari aku, jangan dari dirimu sendiri. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa afalyakum wa man syaa afalyakfur. Katakanlah Rasulullah bahwasanya kebenaran itu datangnya daripadaku. Jadi kebenaran itu harus datang dari Allah, Pak. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, wallahi semua bersumber daripada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bisawab. Pokoknya kalau ada yang salah dari Paulus aja Bang Erik ya. Betul nggak? Oh, ya gitu loh Mrus. Pinter juga yang Mrus ini. Udah minum teh manis Mrus? Tinggal manisnya doang ini. Ada. Tapi Pak TB ini kalau kita bicara apa namanya lama loh dia rada-rada ngeyel juga, keras juga dari dulu. Kenapa sih Pak masih bertahan aja di Kristen Pak? Dia memang Kristen lah, jadi mau jadi apa? Nah kan Yesus nanti turun yang kedua kali cuma jadi anak manusia Pak. Kok Bapak pede banget gitu loh? Hah? Iya, kalau dia memang harus anak manusia supaya bisa kelihatan. Lah, jadi Tuhan kata Bapak tadi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri.
Lah kalau harus kelihatan terus Anda dia nggak jadi anak menyimak. manusia. Anda Gimana sih, Pak? menyimak. Anda menyimak. Kalau berdiskusi itu harus disimak, jangan dibolak-balik. Saya sudah bilang tadi, Nasinya mah dikit, Pak. kami sebagai orang Kristen meyakini bahwa Yesus itulah yang dijanjikan kepada bangsa Yahudi. Oh, dijanjikan ya. Ya udah ya itu manusia Pede Pak, banget, bukan kan? Tuhan. Yaitu Itu makanya saya manusia. bilang tadi ada pernyataan-pernyataan Yesus yang di luar manusia. Contoh, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Gas, Aku ini. sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Oh, kalau begitu gitu loh, Pak. Ketika Yesus mengatakan, Itu "Akulah kan bukan jalan, pernyataan kebenaran, dan hidup." daging, itu salah satu pernyataan. Ya enggak. Saya Bukan minta daging. pertanggungjawaban Bapak nih ya. Kalau Yesus itu betul apa yang Anda bayangkan hari ini sebagai Tuhan lah, sebagai juru selamat, saya mau tanya, ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, Bapak percaya nggak? Dia percaya dong. Nah, kalau Yesus pernah mati 3 hari, jalan itu kemana, Pak? Mati menurut manusia, mati menurut Tuhan berbeda loh. Jangan salah. Loh, bagaimana bisa mati? Jangan menurut kamu manusia, bayangkan beda? mati Sejak kapan menurut- siapa yang berani ngebeda-bedain, Pak? Bapak tahu dari mana Jangan. kalau ini mati menurut Tuhan, ini mati Nah, menurut manusia? begini Bu, itu jalan sesi. Oleh sesi, Kalau karena Anda nggak itulah- bakal mampu menjawab. Itu baru jalannya loh, belum kebenarannya, belum hidupnya. Karena Yesus ketika bangkit dia nggak mengulangi lagi kalimat itu. Artinya ada kepalsuan besar di sini, Pak. Yang Saya cuma menyampaikan itu doang. menceritakan begini loh Bu. Isi kematian menurut manusia, kematian menurut Tuhan itu berbeda. Coba bedanya di mana? Saya mau tahu. Ya menurut kita Menurutnya sekali aja, Pak, kematian. jangan 2 kali menurutnya. Ah, ya Menurut kalau bagi gimana? Tuhan tidak ada yang mati, nggak ada kematian seperti yang kita pikirkan. Jadi Yesus itu waktu 3 hari itu nggak mati. Itu kan menurut kita, menurut Tuhan tidak. Loh, kalau menurut Tuhan Tuhan nggak pernah mati. dia kan tuh kan katanya dia Tuhan. Siapa bilang? Yesus Tuhan Saya bukan? bilang meyakini. Dia juga natur. Oh, dui natur. Kalau dia betul dui Manusia. natur, sejak kapan dia punya dui natur, Pak? Loh, jadi manusianya yang kelihatan yang bisa dilihat oleh mata. Ya itu sejak kapan itu? Tuhan yang Yesus tahu tidak nggak kalau bisa dia dui dilihat oleh natur? mata. Sejak kapan Yesus punya dui natur? Bapak tahu nggak? Memang itu kenyataan yang kita bicarakan. Iya, kalau itu bukan kenyataan Bapak harus bisa kebohongan. buktikan, bisa pertanggungjawabkan sejak kapan Yesus punya dui natur. Oh, sejak kapan? Ya, sejak lahir. Nah, kalau begitu Dia sampai sebelum kapan? lahir aja pun sudah Kalau begitu dinubuatkan. kan sudah ya. Sejak lahir sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Oh, berarti dui natur ini alfa omega juga ya? Sampai dia datang lagi nanti. Kamu lihat seperti Kan dulu dia datang lagi sebagai anak manusia. Iya, memang dia dari awal dia anak manusia. Gimana sih? Lalu apa yang Anda banggakan dari anak Bisa. manusia ini, Pak? Hah? Dia memang dari awal dia anak manusia. Iya, apa yang Anda banggakan dari anak manusia ini? Tapi kan sudah kita bilang tadi ajarannya yang jadi kebahagiaan. Kalau bagi begitu kami ajarannya, Kristen. Pak, Bapak harus berani jujur ya. Saya mau tanya sama Bapak, satu-satunya ucapan Yesus sebelum naik ke langit, apa, Pak? Kalau Bapak bilang ajaran yang mana? Gimana ulangi? Kalau Bapak meyakini Yesus mengajarkan sesuatu, saya mau tahu, sebelum Yesus naik ke langit, ajaran apa yang diajarkan Yesus? Dari ucapannya ya. Tapi ajaran kasih. Di mana Yesus mengatakan ini ajaran kasih, ajaran Yesus? Di mana? Ikan banyak sih, kasihilah musuhmu seperti Pak, dirimu sendiri. gini, Pak TB. Janganlah kamu balas kejahatan dengan kejahatan. Oh, itu ajaran. Janganlah kamu balas Pak itu TB. apa bukan Yesus, ajaran yang luar biasa itu? Ajaran yang Gimana luar biasa. manusia mengajarkan jangan balas Yesus kejahatan nggak dengan ninggalin kejahatan? apa-apa, Pak. Yesus sebelum naik ke langit cuma bilang, aku tinggalkan Ya kamilah untukmu damai saksinya. sejahtera. Nggak ada tuh ajaran, Pak. Nggak Ya ada Yesus kamilah dari yang Injil. kamilah yang menjadi saksinya. Saksi dari kapan, Pak? Siapa yang perintahkan Bapak jadi saksi? Jadi kami nggak menyaksikan itu ajaran Lah, kasihnya. Di mana Kasihilah kasihnya? Orang Yesus musuhmu. sendiri mengatakan,
Aku tinggalkan untukmu damai sejahtera. Nah, Kata belum Yesus tentu. dong. Gimana? Yesus ditampar aja dia balas kok. Kenapa Gimana? kau tampar aku? Gimana tuh Bang Erik? Gimana? Bunyinya Bang Erik? Yang waktu ditampar itu? Iya, dia ditampar. Wah. Kenapa kamu tampar aku? Wah, Aku ini tuh. saudaramu katanya. Wah. Aku saudaramu. Tuh kenapa dia tampar balik? Nah, lanjut Bang Erik. Nggak ada Makanya saya ditampar udah datang. balik. Nggak ada ditampar balik. Kamu mengada-ada. Di mana tulisannya Yesus menampar balik? Coba. Jangan framing. Nggak boleh. Pantang itu. Yesus mengajarkan ketika kamu ketika pipi kirimu tampar, kasih lagi. Ketika kananmu ditampar, kasih lagi pipi kiri. Dan kita berkata, jangan tampar aku ini saudaramu, kita bersaudara, gitu loh. Jadi jangan ditambah-tambahi. Kita harus ulas sesuai dengan kejadiannya. Dan itu kan pemahaman, pandangan, keyakinan. Dan kami sudah meyakini. Dan kami tidak pernah mengusil orang yang tidak mau percaya. Sebab itu bukan urusan kami kan, urusan Tuhan. Yang pasti kami sudah jadi saksi daripada ajaran Yesus itu sendiri. Itunya intinya, bukannya ada yang lain. Pak, bisa bertanya nggak? Bapak percaya Tuhan yang tak terbatas apa Tuhan jadi manusia? Gimana Pak? Ulangi Pak. Percaya Tuhan yang tak terbatas apa Tuhan jadi manusia? Yaitu sekarang kan begini, belum dari tadi yang terjadi, Yesus menyatakan sesuatu ungkapan di luar daripada kemampuan kita manusia. Karena kalau kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah bisa atau mampu mengungkapkan seperti ungkapan Yesus. Makanya dia pada waktu itu menjadi sasaran pemikiran manusia pada saat itu. Bagaimana kamu bisa berbicara? Kamu sudah ada sebelum Abraham ada, sedangkan ibumu masih kami kenal, bapakmu masih kami kenal, katanya. Itu ungkapan manusia, sementara Yesus itu berbicara tentang di luar kemanusiaannya. Itu kan tinggal yang menanggapi. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Itu di kitab itu ada nggak? Di kitab Bible ada nggak? Iya, dia tidak bisa dan tidak mau atau memang tidak pernah. Ya justru kalau dia mengungkapkan kalau saya adalah Tuhan, maka kita manusia tidak bisa percaya. Tuhan itu mungkin bisa dilihat, kita tidak mengakui. Dia itu dengan itu tidak sama. Itu sudah diajarkan itu. Itu selalu Bang, kalau berbicara tentang keyakinan seperti ini, apalagi kalau tidak kita pahami, tidak kita terima, sampai kapanpun kita pasti membantahnya itu. Ya, jadi Bapak menurunkan manusia gitu ya. Tidak ada istilah Tuhan tak terbatas begitu ya. Jadi Yesus adalah satu-satunya Tuhan begitu aja ya. Ya, Tuhan, tidak mungkin ada dua Tuhan. Enggak, karena saya gini loh. Kalau kayak seperti Elia Miron gitu. Nah, ini sebetulnya Tuhan kalau berdiskusi harus punya pengakuan dulu. Pengakuannya seperti ini. Tidak mungkin ada dua Tuhan.
Tuhan hanya satu. Tapi kalau Tuhan satu, ya tentu dia punya ajaran satu. Tidak mungkin dia mengajarkan dua hal. Dia hanya mengajarkan satu hal. Tetapi ada Tuhan-Tuhan lain yang mengaku sebagai Tuhan, yang mengajarkan di luar daripada Tuhan yang benar. Itu loh pertentangan setiap hari, sepanjang masa. Inilah yang kita teliti sehari-hari. Kita diskusikan yang mana yang Tuhan yang benar, ajaran Tuhan mana yang benar, gitu loh. Ya kalau saya sih Pak, saya itu meyakini Tuhan yang tak terbatas itu nggak bisa diterima kalau kita manusia. Memang sebagai manusia, Jadi manusia kan nggak bisa kita terima gitu ya. Lebih baik ya Tuhan yang tak terbatas kayak Elia itu Miro. enggak kita sangkal itu. Memang iya. Itu. Kalau bukan karena tuntunannya, justru karena dia sebelumnya dia sudah memberikan tuntunannya. Itulah kalau kami kekristenan yang disebut dengan Roh Kudus yang akan menjelaskan, yang akan meyakinkan tentang aku, gitu loh. Jadi Bang, ini apa dulu, makan dulu ya, besok lagi ya. Oke. Besok lagi kita sambung ya. Mau kerja dulu ya. Pamit ya. Abang-abang ini host. Oke Bang, Mr. TB. Bang Ancus, naik Bang Ancus. Good morning. Morning Bang Ancus. Gimana kabarnya Bang? Kabar baik Bunda. Apa buat Bang? Olahraga Bunda. Bukannya biasanya sore olahraganya? Kadang-kadang sore, kadang-kadang pagi. Enggak, Patikus coba. Anda bisa nggak ngelawan batin ini coba? Tentang ketuhanan. Ayo silakan Coba batin, pula. silakan. Jangan Tini pula. Tini mau kerja lagi nih. Lanjut. Coba Nenek dulu, dicoba tidur. dulu. Coba tanya langsung Patikus. Nenek Apa Bang Imros? tidur ini. Langsung uji. Janganlah nanti ini pula nenek kumerang di sini. Lanjutlah berarti lah. Silakan Batini, lanjut ke Patikus. Bukan saya pula. Bang Imrus lah. Lanjut Bang Imrus. Tini betul Patikus, aja. Iya Bang Imros. kenapa sih Patikus itu demen banget sama Yesus? Apa? Ya, kenapa sih sama Yesus melulu? Nggak mau ganti yang lain apa? Yesus kata aku adalah kebenaran,
dan adalah hidup, Nah, bagus adalah ini. jalan. Kalau begitu, ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, jalan ini pernah mati nggak 3 hari? Jalan? Maksud Iya. kamu jalan boleh mati? Lah, jalan ini pernah hilang nggak? Maksud jalan, Yesus berkata tidak ada siapapun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu Nah, maksud tanpa melalui aku di jalan kan? Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Ya berarti Yesus membuka jalan kan? kalau bukan buka jalan. Apa namanya? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kan Yesus berkata barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Nah, itu ngomong sama siapa itu? Tapi saya nggak kasih dulu. Yesus ketika mengatakan akulah jalan, maksudnya apa? Maksudnya gimana maksudnya itu? Tidak ada siapapun yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Berarti kalau waktu Yesus mati 3 hari itu nggak kemana itu? Itu tidak ada kaitan dengan Loh. datang kepada Bapa. Itu Kan Yesus pernah penebusan mati 3 dosa. hari. Ketika Yesus mati 3 hari, tiada yang datang ke Bapa selain melalui aku. Nah, aku di sini waktu mati 3 hari kemana itu? Hah? Hah? Ya mati itu kan kemanusiaan Yesus, bukan Kemanusiaannya kealahan lagi. Yesus. Lagi kemanusiaannya lagi. Nah, ketika bicara Yesus kebenaran, kan sejati Allah dan sejati manusia, dui kodrat. Dwi kodrat Allah lagi. mana boleh mati. Oke, kalau begitu yang mati tubuh manusianya ya. Ya kemanusiaan Yesus, kemanusiaan Nah. sama seperti kita. Oke, ketika mati tubuh manusia, kenapa ketika bangkit kok masih sama tubuhnya? Bangkit tubuhnya, Ya, kan Yesus sudah mati nih, katanya mati kan? Betul nggak? iya, iya, Yang mati tubuh manusianya kan? iya, Nah, kalau waktu bangkit itu tubuh manusia bangkit lagi nggak? iya tubuh manusia juga tubuh Tubuh manusia yang mana kemuliaan. yang bangkit? Saya tanya. Tubuh manusia yang mana yang bangkit? Tubuh manusia yang mulia, kemuliaan. Yang sama sebelumnya itu? Tidak, tubuh Oh tidak. kemuliaan berbeza. Di sini dia. Berarti duit kodratnya ini batal ya? Batalnya di mana? Kan beda. Hah? Beda apa? Kan saya tanya. Waktu Yesus bangkit, pakai tubuh yang mana ini dia? Tubuh kemuliaan yang boleh tembus dinding. Tembus dinding. Iya, Itu tembus dinding itu untuk memastikan bahwa dia setan, bahwa dia hantu, apa dia Tuhan? mulai mengujat. Mengapa mana datang setan di sini? Hantu. Kan ya, gini loh. Yang bisa seperti itu kan hanya hantu kan? Hantu Kayak mana Casper. boleh makan ikan goreng? Nah, Kan Yesus karena dia makan makan ikan ikan goreng. Baik. Karena dia bisa makan ikan Artinya goreng. tubuh dia tubuh kemanusiaan, tapi tubuh kemuliaan. Jadi yang benar yang mana sih sebenarnya, tubuh kemanusiaan atau tubuh kemuliaan? Ya tubuh kemuliaan boleh tembus dinding, boleh makan ikan goreng. Waktu makan ikan goreng Hantu tubuh mana boleh kemanusiaan. makan ikan goreng? Waktu makan ikan goreng tubuh kemanusiaan. Tembus dinding tubuh kemuliaan. Itulah tubuh kemanusiaan yang mulia, tubuh kemuliaan. Banyak sekali ya Yesus ini ya. Nggak capek apa dia itu? Hah? Banyak apa? Udah tubuh kemanusiaan, tubuh yang mulia lagi. Kurang mulia apa sih kalau Iya, Emang bangkit ada- dengan gini tubuh kemuliaan, boleh tembus dinding. loh. Bukan, Anda nggak malu apa? Kok Anda bisa-bisanya dengan memberikan atribut ya, melabeli Yesus Tuhan, Anda bilang dia tubuh kemuliaan. Itu runtuh semuanya. Tuhannya di mana? Anda Untuk nggak malu apa? apa? Kan Anda bilang Yesus itu Tuhan kan? Tuhan dan Allah. Nah, kalau dia Dua Tuhan dan gelas. Allah, lalu Anda bilang mengatakan tubuh kemuliaan, tubuh yang mulia, tubuh kemanusiaan yang mulia. Anda nggak malu gitu? Malu Udah Tuhan apa? pakai tubuh manusia. Tubuh kemuliaan. Kan nggak dia malu. juga Allah Iya, udah sebagai kalau dia firman. Pak Tikus, pelan-pelan ya. Kalau dia Allah, kenapa dia masih pakai tubuh kemuliaan? Iya, Yohanes 1 ayat 1 firman Kembali adalah lagi Allah. Yohanes 1:1. Sudah lama saya nggak denger ini. Yesus Aduh. kan sang firman yang adalah Allah bersama-sama dengan Bapa, satu dengan Bapa. Kalau Yesus sang firman, firman itu menjadi daging, sangnya jadi apa? Hah? Kan Yesus sang firman.
Nah, firmannya jadi daging, tinggal sangnya itu jadi apa sangnya? Sang. Firman itu kekal. Allah itu adalah roh, bukan? Firman itu kekal. Firman Iya, tidak Allah itu berkurang, adalah tidak roh, bukan? bertambah, tidak Saya tanya dulu, hilang. Allah itu adalah roh, bukan? Ya, Yesus kata Allah adalah roh. Berarti firman itu roh, bukan? Iya. Berarti bukan daging ya, selesai ya. Firman itu kan Allah. Allah adalah Aduh, roh. diputer-puter nggak capek apa lu ya? Yang ditambahkan kodrat kemanusiaan. Di siapa yang berani nambah-nambahin? Tahu dari mana kalau bisa-bisanya nambah-nambahin sih? Maka Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Sebab kodrat kemanusiaan Nggak sekalian ditambahkan. sepenuhnya kebohongan. Marah Bang Imrus nih. Bukan loh Pak Tikus, mohon maaf. Kan udah Kalau Pak tertulis Tikus punya begitu. sandangan, bawa dalil itu saya terima. Bahkan Pak Tikus bawa asumsi. Ya, kalau Kan ada asumsi punya asumsi kerangka, saya terima firman loh. itu menjadi manusia. Ya kalau dia Yohanes menjadi 1 manusia, ayat 14. Kolose 2 ayat 9, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Itu data loh, bukan asumsi. sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Siapa yang Ya, menentukan? sejati Allah, sejati manusia. Nah, waktu Yesus mandi itu dia Kolose 2 ayat 9. waktu Yesus mandi nih, itu sepenuhnya Allah apa sepenuhnya manusia? Ya, mandikan kemanusiaan Yesus, kealahan Yesus kan roh. Nah, kealahannya dia waktu Yesus mandi kealahannya kemana itu? Kealahan Apa, Yesus kan sebentar Alfa ya. dan Waktu Yesus masuk kamar mandi, Omega, awal kealahannya dan di luar akhir. pintu dulu gitu kali ya? Roh mana kau bilang di mana? Roh tidak dibatasi ruang dan Nah, masa. kalau tidak dibatasi ruang dan waktu, lalu Anda bisa melegitimasi Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia, dari mana Anda taunya? Hah? Kok berani-beraninya? Sedangkan Anda sendiri nggak pernah tahu roh itu apa. Lalu Anda melabeli Yesus dengan roh. Gimana sih? Adalah roh. Mulai. Sinyalku. Bang Pak Jijen. Baca. Bang Imrus bagus sinyalnya, dia ini yang Wah, Yesus ini. berarti sinyal dia ini ya kan. Coba Roh Kudusnya jangan ketengan lah. Bis kali beli 5 saset gitu. Kalau nggak serenceng. Bagus ini. Kalah sama Taiwan. Bros, baru kali ini sinyalmu bagus, bros. Oh, saya sujud syukur lagi nih. Kalau Bang Erik bilang sujud jarang-jarang ya kan. Ketemu Pak Tikus loh, ya kan? Jarunya ngadat lagi. Ngadat lagi jaringannya. Padahal Belum saya lagi mandi, kan? nafsu-nafsunya loh, ya kan? Lagi Tapi apa semangat daya ya kan? Mau memeluk gunung nggak bisa, ya udah Nah, meluk tuh, bantal aja lah. Gimana Pak Tikus? Datang lagi tuh Pak Tikusnya tuh. Datang lagi dia. Selamat bergabung Pak Tikus. Wah, jadi anak tikus ini. Bukan tikus lagi kalau begini mah. Bang Yulus, mengapa kejang-kejang dia selalu tinggi darah? Tuh kan, langsung saya diponis kejang-kejang, tinggi darah. Orang saya lagi bergembira loh, tadi kata Bang Erik, bagus kamu sinyal. Saya langsung sujud syukur. Dari mana saya kejang-kejang? Bang Imrus dari dulu kejang-kejang saja, tinggi darah kah? High blood? Kalau kejang-kejang tinggi darah. Apa perlu saya ambil tensi darah di sini baru saya spill gimana? Iya, Saya seperti punya. tengok stres saja. Kok saya stres? Ya stres karena ngelihat ada orang yang mengatakan Tuhan itu punya Tenanglah anak. Bang Imrus, diskusi tenang. Saya dari tadi tenang loh. 1 menit 60 Nah, kata ada loh. tenang. Bukan Pak Tikus yang nggak tenang. Selalu Saya berputar. tenang. Saya kan sedang bersenam. Oh, bersenam apa? Olahraga. Apalagi saya. Ya kan? Saya habis Bang Imrus, main hujan-hujanan. kalau tiada ilmu dalam Bible, jangan urus Bible.
Justru saya, Bagus belajar justru saya kitab nggak punya ilmu sendiri. dalam Bible. Ya, Anda nggak bisa mengatakan Yesus itu Tuhan. Coba apalagi saya punya ilmu. Bukan Tuhan saja, Allah lagi. Yohanes 28 ayat 28. Tuhan Berarti kalau dan begitu, Allah. Kalau Yesus itu Allah itu berarti Yesus itu juru selamat bukan? Iya, sebagai Mesias dia juru selamat. Juru selamat di mana? Lukas 2 ayat 11. Saya nggak tanya Lukas 2 di mana. Saya tanya Yesus sebagai juru selamat Mesia di mana? Lukas 2 ayat 11 malaikat di yang dunia. beritahu. Ya, gini loh. Yesus sebagai Mesia juru selamat di dunia apa di akhirat di sorga? Juru selamat dunia. Kalau dia juru Yohanes selamat 4 di dunia, ayat baik pelan-pelan ya. Yohanes 4 ayat 42. Juru Saya selamat nggak peduli. dunia. Saya udah hafal itu saya tuh. Nggak usah sombong nggak bilang hafal. Peduli apa? Saya, Itu kan data. Oke, saya terima data Anda. Kalau Yesus sebagai juru selamat dunia, artinya Anda sudah selamat dong. Alkitab yang kata. Oke, Alkitab yang kata. Lalu Yesus ngapain lagi ada di atas kayu salib untuk menebus dosa? Bukan menebus dosa, menebus manusia berdosa. Lah, menebus Beza. manusia berdosa kan udah selamat dia. Kan udah selamat. Apa yang selamat? Lah tadi kan Anda bilang Yesus sebagai juru selamat, betul kan? Iya. Nah, Alkitab yang kata. Kalau Yesus sebagai juru selamat di dunia, artinya Anda sudah selamat kan di dunia kan? Kalau apa itu malaikat yang kata. Yesus Ya udah, adalah mau juru malaikat yang selamat kata, mau untuk siapapun yang kata, semua terserah. bangsa. Kok sekarang muter dia ya? Begitu dia tahu gue mau bilang Malaikat kalau itu- yang kata Ya udah, Yesus terserah, adalah juru Pak. selamat untuk semua bangsa. Nah, kalau untuk semua bangsa, kalau begitu kenapa Yesus di atas kayu salib menebus dosa untuk orang yang berdosa? Bukan orang berdosa, manusia berdosa. Manusia berdosa kan udah selamat, ada Yesusnya, udah juru selamatnya. Selamat? Siapa yang selamat? Kan Yesus sebagai juru selamat. Jadi, Hah? Bingung kan? ya, malaikat Kan kata Yesus- juru selamat untuk semua bangsa. Nah, untuk semua bangsa kan? Lukas 2 ayat 10 dan Iya. 11. Oke, Yesus sebagai juru selamat untuk semua bangsa. Berarti Saya- semua orang. Untuk semua orang kan? Saya lebih percaya malaikat daripada Imrus. Ya udah, malaikat sudah datang kemari. Hah? Malaikat sendiri kata kamu bantah. Bukan begini loh. Ketika Yesus dikatakan sebagai juru selamat Lu untuk semua bangsa, siapa Imrus mau bantah malaikat? lah Anda sendiri yang bikin bantahannya. Pada hari ini telah lahir juru selamat Kristus di kota Daud. Kok bisa jadi Tuhan? Itu malaikat yang kata. Nah, malaikat di mana mengatakan kalau itu jadi Tuhan? Hmm? Pembohong ini, malaikat ini pembohong. Oh, malaikat pembohong. Saya lebih percaya malaikat daripada Imrus. Ya udah, karena lu percaya malaikat karena lu dipelintir kalimatnya. Tadi Biarlah gua tanya. kucang yang percaya Imrus. Saya lebih percaya malaikat. Coba yang mana ucapan malaikat yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Yang mana? Lukas 2 ayat 11. Coba bunyikan. Pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kalau Kristus itu apakah bisa dipastikan itu Yesus? Yang lahir di kota Daud siapa? Siapa? Emang yang di kota Daud lahir? Emang kota Daud itu segede RT apa? Hah? Jangan selalu ada putar-putar seolah-olah kota Daud itu. Waduh, gua tanya, Kristus itu apakah pasti Yesus? Kira Imrus. Nah kan gini nih, gua paling gak demen. Aku turun bawah dan ketawa. Aku tak Nah, tahan udah tahu, gua ketawa. udah paham. Dari nada ketawanya aja kan udah paham. Oke, Bagus. aku turun Oke, bawah terima dan kasih. ketawa. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Lumayan senam pagi. Alhamdulillah. Mohon maaf. Selalu dibanggakan pada hari ini. Orang kalimat itu maksudnya orang-orang yang tahu hadirkan Tuhan di hatimu setiap hari, bahwa Tuhan melihatmu setiap hari. Bukan hadir Tuhan, mana ada. Kadang-kadang emang Oten ini enak aja, ya kan? Pada hari ini telah lahir. Jadikan Anda sebuah juru selamat untuk kehidupan Anda. Bukan jadi Tuhan. Kalau begitu ntar Tuhan semua itu. Astagfirullah. Lanjut Bang Erik.
Aku lagi buat wedang jahe merus.
Wah, ternyata saya di mute dari tadi ya. Saya udah nyanyi 2 album ini. Alhamdulillah ternyata di mute. Nyanyi lagi lah. Sudah 2 album tadi nih saya nyanyi. Nyanyi lagi. Indonesia Raya sampai Padamu Negeri loh. Aduh. Kemana ini saudara-saudara kita Oten ini? Aduh. Nggak ada suara host. Ya coba Anda naiklah bersuara. Yang di bawah tidak dengar apa-apa. Yang nggak ada yang ngomong ya nggak denger lah. Kadang-kadang hujan lagi di sini. Alhamdulillah. Hujan turun, rintik-rintik. Pokoknya ini hujan sampai akhir Januari katanya. Batuk lagi Allah. Nah, itu ada Bang Black Bilal tuh, naik Bang Black. Ayo Oten ya kan, yang mau menghujat silakan naik lah. Ya kan, yang mau merasakan pedasnya. Ya kan. Pedasnya Bang Erik ya, saya naik ya. Habis maki-maki loh. Mana Oten ini? Aduh. Aku mana pernah menghujat. Bang Erik lagi di atas kendaraan. Aku mana pernah menghujat. Walaupun Enggak pernah menghujat ya. Membalas hujatan lah. iya. Kita Spesialis. Kita dengan counter. Rugi kalau kita menghujat dia betul-betul Bang Erik. Tapi kalau mereka sudah menghujat, kasih Bang Erik aja ya kan, sampai keluar mobil diteriakin loh, Kristus. Sampai begal tennya, sampai lari. Biar sana pun kena imbasnya kan bos. Ya kan, dipikir takut kali Bang Erik ya, di luar mobil diteriak Kristus. Bingung juga dia, ini orang berani amat sih. Kayak yang punya jalan aja. Orang lagi tensi gara-garanya pula. Cari gara-gara aja Otennya. Ayo buat saudara kita Kristen yang mau test drive Tuhan, ya kan, sebelum ganti Tuhan kan test drive Tuhan dulu, silakan naik lah. Rasakan sensasi Tuhannya orang Islam. Ya. Sekolah SD itu. Saudara kita itu. Timpangan keluarga itu. Kenapa Bang Erik? Mau cari sarapan. Oh, Bang Erik di rumah berarti. Lontong. Master. Naik Bang. Master apa nih? Hebat bener ini kan. Membela, menolong kebenaran demi keadilan, berarti karena benar, takut karena salah. Maksudnya apa sih? Abang tahu itu benar atau salahnya sebelum, pasti kan setelah abang masuk ke dalam. Kalau abang masih ada di luar, abang belum bisa memastikan itu benar atau salah gitu loh. Ya. Ketika Anda tenggelam masuk ke dalam, baru Anda tahu, oh ternyata ini benar, oh ternyata ini salah.
kalau cuma di luar itu hanya meraba-raba, Bang. Ya. Basmi oten-oten. Ya, basmi oten-oten betul lah. Karena sekarang zamannya itu kebenaran bisa disulap loh, dibuat drama, ya. Abang mau beli lontong? Ya bang. Nontonnya enggak lah. Abang kesana sendiri beli. Nah ini nak. Bawah, harganya berapa? Hah? Ada. Sudah habis. Sudah habis. Ada itu jualnya sedikit. Tapi lontong. Ada itu jualnya sedikit. Atau mana? Itu yang tukang mayung itu.
Terus aku izin turunan dulu. Ya, teman-teman semua, saudaraku, Mbak Eca, Mbak Tini, Bang Zen, Kucang, teman-teman di bawah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sebenarnya saya sudah menjawab pertanyaan kau, tapi karena doe, kau nggak mau. Udah selesai. Itu loh. Makanlah kau, ulat bulu, makanlah kau. Silakan, mungkin Bang Jibril aja yang gedein host. Aku izin mute dulu ya. Aku lagi kerja bang. Lagi kerja. Oh, abang lagi kerja. Oh ya, Iya, mantap. Ya. Jadi Bang Jibril ini kerjanya sebulan cuman 2 kali ya, tapi gajinya 1 bulan utuh. Bang Ardi, dia tuh pengangguran. Gitu. Lagi ini ada tumpukan pasir perlu dipanggul. Oh iya. Bang Jibril mana? Begini sih, Mana fotonya yang aku mau- semalam? Masa Aku mau orang tanya ini pengangguran nih. bisa keluar negeri sih? Dosen kristolog ya, dosen kristolog ke Bang Ya, Fandi. silakan, silakan. Fandi. Bang Fandi, silakan Bang Fandi. Bang Fandi. Yo. Itu kau berteman sama Pak Sok dari mana? Awalnya Dari dari TikTok ini Komal. loh. Iya dari TikTok. Dari Komal Pendeta Daromes Resta Luwu. Tahu Agak kan berat pendeta? agak berat soalnya kalau dia bukan pendiskusi kayaknya. Dia Kayaknya itu bukan, memang, ya. Aku lihatnya iya, ya. dia hanya Iya. pemberi firman aja gitu loh, pengantar aja. Tapi kalau ditanya langsung lebihnya tembak, jujur itu Pak Rom. dia Lebihnya sulit. jujur itu. Kelebihannya jujur beliau. Bukan, tapi kalau diskusi menyulitkan kita gitu loh. Bawa aja pada Romes Ngerti. ya. Ini belum apa, udah bilang partner nih beban. Iya, jangan gitulah Pak Rom. Boleh. Ya, Bukan loh. Orangnya Kan baru gua udah keluar tahu. udah ngomongin begitu. Gua udah paham Bang Jibril sama Bang Ardi pertanyaannya apa itu, gua udah paham. Gua udah paham. Maksudnya Arum begini Bang Gua Bang ada Ardi. paham. Maksudnya Arum daripada nanti makin dibubuki kan, aku malu. Enggak. yang gini. Ini keamanannya bukan harga dirinya. Gimana sih? Iya, gini loh Pak Rom gini loh. Yang kita cari dalam sebuah diskusi itu bukan menang kalah. Bukan menang kalah Pak Rom. Kita nggak nyari itu sih. Nggak ada label pemenangnya adalah, pernah nggak diskusi gitu. Pemenangnya adalah nggak. Ini bukan kejuaraan Pak Rom. Bukan kejuaraan. Ketika viral itu kan lucu. Apalagi ulat bulu ini pasti ketawa dia. Ulat bulu. Nggak, yang penting diskusinya bisa berjalan dengan lancar. Itu kami dari pihak API malah seneng loh. Lancar gitu loh. Seneng kami ini, apalagi kenal-kenal sama Pak Arom, kenal sama beliau, ketemu, Gini deh ya. ngobrol bareng. Gini batasin Bang pula Hadi. aku. Aduh, gini Bang Jibril, maksud saya gini Bang Jibril ya. Gini. Firman Tuhan yang ada di Alkitab terjemahan pun kan dia masih banyak yang merabah Bang Jibril. Maksudku gini, ketika nanti mau membahas kitab suci siapa yang tervalidasi, itu kan berarti merujuk ke teks aslinya kan Bang Jibril. Pastinya harus itu dong. kan. Harus. Nah iya, makanya sebentar. Lah, iya, gue ngerespon. Gue jawab pertanyaan. harus original pasti. Ini gini. Kita bukan nggak mengakui original teksnya itu. Cuman gini loh, bisa nggak pembahasannya itu pakai terjemahannya dulu, habis itu ayat aslinya apa gitu. Jangan langsung tembak. Ini loh buku asli, ini loh teks aslinya gitu. Jangan nggak langsung ke situ. Oh iya, maksudnya, gitu. pasti, Paham nggak? pasti. Pasti dong. Bang Jim, jadi ini kesimpulannya pihak lawan request. Nggak apa-apa. Nggak. Ini kan dia request kan? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita ikutin. Mau mau saya. dikasih contoh nggak? Rom. Kebanyakan kalau contoh. Saya Enggak, nggak mau tahu dikasih semua contoh soalnya satu isinya. ayat aja. Mau dikasih contoh satu ayat aja nanti yang kita tanya kayak gimana. Gini. Hah. Konsep Tritunggal itu kan ketuhanannya konsep, Bukan soal Tritunggal, kita soal textual reliability. Paham nggak? Mau gue kasih contoh nggak nih? Itu nanti yang buat gua mampus sebenarnya. Enggak. Belum. Orang belum di. Ini contoh nih ya, contoh.
Coba lu buka Yesaya 45 nomor 7. Jangan, bisa nggak usah ke perjanjian lama deh, perjanjian baru aja. Loh. Bang Jibril. Kok udah milih-milih gitu sih? Kitab ya kitab lo kan. Contoh nih, contoh kita buka Yesaya 45 nomor 7. Nih gue tunjukin nih langsung nih. Yesaya 45 nomor 7. Yang menjadikan terang, menciptakan gelap, menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Di sini dibilang kita fokus ke satu hal nih, menciptakan nasib malang. Menciptakan nasib malang itu dalam bahasa lainnya itu bad luck. Betul nggak? Iya, tahu bahasa aslinya kayak itu. Nasib malang, tapi kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya aja, nasib malang itu di sini bentar. Create evil. Buruk gitu. Enggak. Menciptakan kejahatan. Iya, keburukan. Loh, beda dong. Menciptakan kejahatan sama menciptakan nasib malang tuh beda loh. Oke, ini kan ini masih ini LAI sama KJV kalian. Kita ke originalnya. Dari Sefaria. Yesaya 45 nomor 7. Di sini Ra. Kita ke originalnya aja, Ra. Ra itu artinya menciptakan kejahatan. Kenapa kalian tiba-tiba nih? Di sini juga create evil. Jadi dari 3 ayat, ini 1 ayat, ada 3 versi. Jadi Tuhan kalian menciptakan. Saya mau pakai yang itu. Saya mau pakai yang LAI aja. Jadi Tuhan kalian menciptakan kejahatan nggak? Nggak, nasib malang. Tapi 2 ayat ini ini dari original. Saya pakai LAI-nya. Nah, originalnya bilang menciptakan kejahatan. Jadi translatannya lebih bagus daripada originalnya. Saya pakai LAI aja. Oh, berarti lo lebih milih translatean daripada original. Yang firman Tuhan itu yang dari LAI, Bang Jibril. Masa nggak ngerti sih Bang Jibril itu? Jadi firman Tuhannya yang translatean, bukan yang original. Ini gini loh, Bang Jibril gini. Ini contoh. Nggak usah lo jawab, nggak usah dikisi-kisi aja kayak yang tadi pendeta minta tuh kisi-kisi. Gua kalau sama Bang Jibril sama Bang Hardi ini ingat gua ketika di Kodondi, karena kalian materinya sama, membedah isi Alkitab gitu. Stres ya, pusing, tau nggak? Tapi jujur ini saya tanya Pak Arom. Jujur, dengan adanya kami Pak Arom, itu terganggu gak Pak Arom? Apa namanya ya? Keberadaan eksistensi pendeta yang ada di Indonesia itu terganggu. Mestinya jadi cambuk untuk belajar nggak sih? Nah itu kalau itu sebenarnya gini. Sebenarnya saya sudah pernah bilang sama Kododi juga bahwa ketika ada diskusi-diskusi lintas agama seperti ini, padahal dari kalian itu udah paling tahu lah bahwa jemaat itu hanya mendengarkan firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Nah, ketika kalian sampaikan yang LAI aja mereka banyak tanya, apalagi kalian sampaikan yang begini, pastilah banyak pertanyaan. Itu bukannya memang tugas lo ya untuk menyampaikan kebenaran? Masalahnya buku-buku yang kalian pegang itu kita nggak pakai loh, guys. Loh, original teks Keyahudian kalian nggak pakai? Nggak pakai kita. Lah terus dari mana kalian bisa tahu kebenaran kalau kalian nggak pakai originalnya? Gini, yang pakai itu untuk pembelajaran internal kita aja di dalam kependetaan. Zolim nggak kalian? Zolim nggak kalian sama disembunyikan jemaat kalian? Bukan zolim, tapi kan agar mereka lebih mudah memahami. Oh, jadi kalian berarti mengkerdilkan kan? Lo nggak usah bukan paham deh. Nah, bukan. Justru kita mempermudah karena kan kalau ibadah itu kan ada jamnya, ada waktunya. Biar mempermudah, biar mereka berpikirnya biar cepat. Oh, begini firmannya. Oh, begini bunyinya. Oh, udah percaya aja sama gua gitu. Ya, apa Trust yang me, kita bro. sampaikan ya itu apa yang kita sampaikan kok. Nggak bisa gitu lah. Kok Bang Jip kok semakin membenarkan Al-Quran Bang Arom ini? Itu dia, nggak Arom, gini Arom. Lo bisa nggak bedain antara jujur sama transparan?
Gini. Jawab dulu, jangan kemana-mana. Lo bisa nggak bedanya jujur, membedakan antara jujur sama transparan? Transparan itu kan kita memberikan sesuatu yang memang harusnya bisa dilihat semua orang, itu transparan kan. Tapi kalau jujur itu kan dari dalam diri sendiri, kejujuran. Bukan, beda. Contoh nih lo sama bini lo, begitu bini lo nanya, bang, nanti mau ngopi sama siapa? Lo jawab jujur, oh gue mau ngopi sama Jibril, sama Ardiansa, sama si Fandi. Transparan itu tanpa bini lo tanya, lo jelaskan. Lo terbuka, transparan, gak usah ditanya. Ya mereka juga menurut saya nggak penting banget itulah. Nah kan berarti lo nggak transparan. Lo jujur tapi lo nggak transparan. Bukan begitu Bang Jibril. Bukan begitu. Kita kan selalu bilang sama mereka, rindulah dengan firman Tuhan. Ketika mereka datang kan kita kan ibadah memang seminggu sekali. Ya ketika seminggu sekali itulah yang kita bacakan firman Tuhan. Nggak mungkin kita mau juga aslinya, bahasa asli Yunaninya juga kita bacakan, lama lah. Loh umat muslim bisa? Iya umat muslim tiap harinya baca. Enggak, gue nggak ketemu ustadz gue tiap hari. Ya kan lu ada Al-Qur'annya. Lah emang orang-orang lo nggak punya Alkitab? Ya kan LAI Alkitab. Ya mereka nggak punya internet, mereka nggak punya buku. Kok lo mengkerdilkan, paham nggak lo? Lo mengkerdilkan jemaat lo. Lo itu suujon itu namanya. Lah, lo yang zolim sama jemaat lo, gue yang suujon. Zolim gimana? Justru gue baik menyampaikan kok. Lah, lo aja tadi lo sendiri lo yang bilang itu nggak mereka pakai LAI aja banyak nanya, apalagi gue pakai original. Iya, itu nggak penting maksudnya original itu buat mampus, nggak penting original tuh. Jahat nggak? Zolim nggak lo? Ya kan udah ada kita yang menyari literasinya dari originalnya. Oke, sekarang gue tanya, sekarang gue tanya yang tadi dari pembandingan tadi. Jadi yang mana yang benar? Original atau translate-nya? Lo bilang translate-nya yang benar. Sakit jiwa nggak lo? Ya nggak sakit jiwa. Enggak, itu yang masa udah dipahami. originalnya salah, translate-nya bener. Bang Jibril ngerti nggak sih bahasa mudah dipahami? Iya, tapi itu menyesatkan, Arom. Sekarang Kan kalau menurut Bang Jibril. Iya, bukan menurut, itu faktanya. Itu menurut Bang Jibril. Itu faktanya, Arom. Sekarang kalau gue tanya Arom, Rom, Tuhan lo menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Original teks kitab lo bilang Tuhan lo menciptakan kejahatan. Lo menyesatkan nggak itu? Makanya kita permudah bahasanya gitu loh. Menyesatkan nggak begitu? Menyesatkan nggak tiba-tiba Tuhannya nggak maha pencipta? Kok nggak maha pencipta? Maha pencipta lah. Tadi katanya nggak menciptakan kejahatan. Ya kejahatan itu bukan berasal dari dia kok. Jadi jadi pencipta kejahatan itu siapa? Iblis. Nah, berarti ada dua pencipta. Berarti Tuhan lo nggak maha pencipta. Itu namanya menyesatkan. Tuhan itu menciptakan kasih dan damai. Yang menciptakan kejahatan siapa? Iblis. Berarti ada dua pencipta. Ya ngapain? Nggak mungkin Tuhan menciptakan kejahatan. Iya, berarti ada dua pencipta. Ya enggak. Nah, gimana sih ini lo ngomongnya? Loh, kejahatan itu berasal dari nafsu loh, Jibril. Gue nggak ngomong pelakunya, gue nggak ngomong penyuruhnya, gue ngomongin penciptanya. Tuhan lo nggak menciptakan kejahatan. Berarti gini ya Arom, coba jangan didebat omongan gue, coba dipahami. Kalau Tuhan lo nggak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan lo yang menciptakan kejahatan. Paham nggak? Iya, kuasa gelap itu. Berarti ada dua kuasa di ajaran lo. Bukan begitu konsepnya. Makanya Jibril. balik ke original teks, Arom. Di original teksnya Tuhannya Yesaya dia bilang, aku menciptakan kejahatan. Itu namanya penyesatan. Aduh, kok sesat pula kau bilang. Lah, lo lebih milih original, lo lebih milih translatean.
Yang Bang Tuhan Umi, nggak menciptakan kejahatan, gimana sih? ini ada dua Kristen juga nih di bawah Bang Anak Umi. Ada Levi sama Lukas JR. Mungkin bisa ditanya juga biar fair gitu. Silakan Bang Levi sama Lukas JR. Apakah Tuhannya Kristen menciptakan kejahatan? Silakan. Silakan, Bang Levi. Iya, selamat pagi ya. Selamat pagi. Pagi. Saya sebenarnya udah 90%. Semalam udah diceramain itu juga sama orang Bang Handi semua. Sisa 10% lagi, Bang. Amin. Nggak apa-apa, Masya Allah. Terus? Dicas lobet nanti kalau 10%. Cas dulu. Lobet itu nanti. Gimana? Menurut Bang Levi, Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Tuhan semua bisa menciptakan. Nah, kalau Bang Lukas, Tuhan Bang Lukas menciptakan kejahatan nggak? Bingung mau jawabnya gimana ini Bang. Masih bingung. Saya masih bingung gitu loh. Nah, oke, berarti Bang Lukas sama Bang Levi, ini saya jelaskan aja ya, biar Abang jadi ikut tauhid, biar Abang ikut Islam ajarannya. Karena ini Bang, make sense. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Itu tertulis dalam Al-Quran. Allah menciptakan kiri, menciptakan kanan, menciptakan baik, menciptakan buruk, menciptakan kekayaan, menciptakan kemiskinan. Allah menciptakan segalanya. Di dunia ini nggak ada yang nggak Allah ciptakan. Dia pencipta segalanya. Allah memberikan manusia yang namanya free will atau kebebasan. Izin Bang Jibril, gua ada ini nih, ada kerjaan ya. Izin ya Bang Adi, thank you. Kabur kan? Bang Fandi, thank you ya. Oke. Kabur dia. Kabur kan? Aduh, hampir kena tuh ininya, apa namanya, buntutnya. Allah menciptakan segalanya. Dan abang kalau nggak percaya, ini saya tunjukin ya bang ya. Di Yesaya 45 nomor 7, di sini dibilang, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ini translatannya bang, tulisannya menciptakan nasib malang. Tapi coba kita ke original teksnya. Ini kita langsung ke Yesaya 45 nomor 7. Kita translate ya bang ya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Akulah yang mendatangkan damai dan menciptakan kejahatan. Jadi nabinya Yesaya itu menciptakan kejahatan. Nah, tiba-tiba pendeta Arom tadi, oh Tuhan saya nggak menciptakan kejahatan. Ada kuasa lain, pencipta lain yang menciptakan kejahatan. Berarti penciptanya ada berapa? 2. Ada yang namanya Lucifer, pencipta juga. Itu bang, itu bukan samawi, itu bukan ajaran Yesus, itu bukan ajaran Tauhid, itu bukan ajaran Ismail, itu bukan ajaran Abraham. Itu ajaran kalau kita nyembah Zeus, nanti ada Hades. Kalau kita nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Itu ajaran pagan, dewa-dewa. Itu ajaran Romawi. Bukan ajaran Abraham itu. Nah, itu dari pemahaman Islam, bang. Coba, ada yang abang mau tanya nggak? Silakan Bang Levi sama Bang Lukas. Santai aja kita ngobrol teman-teman. Jangan terlalu tegang teman-teman Kristen. Silakan Bang Lukas sama Bang Levi. Ayo, ngobrol santai aja. Silakan. Nggak usah terlalu kayak tertekan gitu. Kita santai. Nih gue sambil bikin rokok nih. Ya. Santai aja. Emang iya sih bang, cuman kan kalau dalam perspektif
Kristiani nih ya Bang ya, kalau memang betul yang Abang bilang itu, kalau pencipta kejahatan secara moral ini ya memang dari Lucifer gitu kan, karena dia makhluk ciptaan yang memberontak melawan Tuhan. Sedangkan di Yesaya yang Abang bilang tadi, yang menciptakan kejahatan itu sejatinya itu Tuhan sendiri. Biar tahu antara yang jahat itu bagus tidak untuk diikuti gitu, biar makanya itu kan, itulah menunjukkan eksistensi kalau Tuhan itu maha kuasa. Dia menciptakan kejahatan lah, maksudnya kejahatan, bukan kegelapan, kejahatan. Tapi itulah yang membuat saya bingung Bang, kenapa dari pemahaman Kristen ini pencipta kejahatan itu iblis itu sendiri, sedangkan di Alkitab berbicara Tuhan lah yang menciptakan kejahatan gitu. Itu yang membuat saya bingung. Oke, gini Bang. Ini Abang bingung, saya coba luruskan ya. Kita mesti membedakan antara yang namanya menciptakan dan membuat, Bang. Abang paham nggak antara menciptakan dan membuat? Abang tahu nggak bedanya? Nah, itu agak sedikit gimana ya? Agak sedikit berbeda sih sebenarnya. Oke, saya jelasin aja Bang. Menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada Bang. Sementara membuat itu ada bahan bakunya. Saya membuat komputer, itu ada motherboardnya, ada mouse-nya, ada keyboardnya, ada RAM-nya, ada prosesornya, ada GPU-nya, ada power supply-nya. Membuat itu ada bahan bakunya. Saya membuat rumah, itu ada dari semen, dari batu, dari lahan, ada genteng, ada kayu. Itu saya membuat Bang, saya bukan menciptakan. Menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada Bang. Menciptakan itu cuma hak Tuhan. Paham nggak sampai sini Bang? Menciptakan dan membuat. Oh iya paham Bang, paham. Berarti sedangkan yang si iblis ini dia yang membuat gitu. Artinya dia sebagai pelakunya gitu berarti. Pelaku kejahatannya itu sendiri. Saya membuat kejahatan Bang, karena saya udah ada modalnya. Saya ada waktunya, saya ada pisaunya, saya ada niatnya, ada korbannya. Saya membuat Bang, bukan menciptakan. Iya. Berarti iblis ini pelakunya lah ya. Nah, tapi pemahaman Kristen, karena mereka kepagan-paganan, karena mereka pemahamannya kedewa-dewaan, saya nggak tahu tuh ajaran dari mana. Mungkin karena bahasa Yunani, habis itu Yesus dijadiin setengah dewa, setengah manusia, dan seterusnya. Jadi mereka mental mereka, pola pikir mereka, itu ya kayak tadi saya bilang, kalau kita nyembah Brahmana, itu nanti musuhnya Shiva. Jadi penciptanya ada dua. Jadi kesannya Tuhan tuh ada lawannya Bang, paham gak? Sementara ajaran Samawi, Tuhannya satu, itu nggak ada lawannya Bang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nggak ada setara dia tuh nggak ada Bang. Iblis aja, setan aja, Lucifer aja mau melakukan hal jahat itu seizin Allah Bang. Paham nggak Bang? Ya paham. Allah itu nggak ada setaranya, iblis tuh di bawah dia. Nah, tapi entah kenapa Bang Arom tadi ajarannya Tuhannya, Yesusnya itu atau Tuhan Bapaknya itu setara dengan Lucifer, sama-sama pencipta. Jahat nggak itu Bang menurut Abang? Menyetarakan Tuhan itu ada lawannya. Secara logika ya Tuhan itu tak ada lawannya gitu ya, dia tak ada, ya dia sendiri, tegak sendiri, tak ada dia menciptakan lawan dia gitu loh. Itu salah, udah salah besar itu. Di situ aja kita udah bisa memilah kan Bang, yang mana yang benar, yang mana yang salah, dari ajarannya, dari pola pikirnya, dari konsep ketuhanannya. Sementara yang Nabi Abraham ajarkan bukan ajaran seperti itu Bang. Berarti udah fix lah ini ya, kalau iblis itu dia intinya pelaku kejahatan lah. Dia yang dia membuat. Iya.
Dan kita bisa setuju nggak bang kalau Tuhan itu nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun? Setuju dong. Kalau yang bertiga itu saling bergantung Tuhan bukan bang? Yang bertiga itu saling bergantung nggak bang? Kalau itu pertanyaannya itu yang bikin saya bingung bang. Saling bergantung itu sebenarnya. Sementara kita udah setuju kalau Tuhan itu nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Sekarang bang, detik ini, insya Allah seluruh dunia ini kafir bang, nggak ada yang beriman sama Allah. Itu nggak ngaruh ke kekuasaan Allah sedikit pun bang, sedikit pun nggak ngaruh. Allah itu nggak bergantung sama kita yang bergantung sama Allah. Tiba-tiba ada pagan-pagan dari sana bang, itu ngegantung Tuhan ya bang. Jahat nggak menurut abang? Jahat dong. Ciptaannya membantai. Jahat dong. Jadi coba deh abang ya makanya ya Islam di cuma Al-Qur'an bang satu-satunya abang bisa baca kitab abang dari Keluaran sampai Kecelakaan. Ada nggak ayat di Bible abang itu yang ngajak berpikir bang? Sementara di Al-Qur'an berkali-kali kita tuh diajak berpikir bang. Kalau ditelisik lagi tak ada untuk mengajak berpikir, apalagi di ajarannya sendiri. Imani saja, itu ya, udah jelas itu. Terus buat apa Tuhan ngasih kita akal bang? Ya, kalau Tuhan memberi kita akal, kalau nggak kita pakai ya sia-sia dong gitu. Sama aja kita tidak bersyukur atas pemberian Tuhan ini gitu. Kalau kita punya akal tapi nggak dipakai gitu. Enggak, jadi sebenarnya iman abang di mana nih sih sekarang posisinya bang? Sebenarnya kalau iman saya sih udah tidak di iman Kristen lagi, cuman kan ya masih ada lah di hidup saya nih, masih ada lah tembok besar inilah. Ini yang masih saya berusaha untuk melewati lagi gitu. Tembok maksudnya keluarga, keuangan, karir atau apa bang? Yang paling besar tembok ini keluarga lah. Kalau keuangan nggak saya pikirkan kali. Bahkan hidup miskin pun saya tak masalah gitu. Asal itu bisa menemukan jalan untuk Tuhan saya sendiri gitu. Pada Tuhan saya sendiri. Kalau dalam Islam bang, kalau ada keluarga yang nggak suka atau ini itu, kalau abang baca cerita Rasulullah atau di dalam Al-Quran banyak cerita-cerita, contohnya di surat Al-Ghafir ayat 28. Itu isinya Bismillahirrahmanirrahim, dan berkatalah seorang laki-laki yang beriman kepada keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan Tuhanku ialah Allah. Jadi di dalam Islam bang, kita boleh menyembunyikan iman kita bang, karena dinarasikan di dalam Al-Quran ada keluarga Fir'aun sendiri itu yang beriman sama Allah, tapi karena takut sama si Fir'aun nih, dia tetap nggak ngaku sama Fir'aun. Tapi dia disebut orang yang menyembunyikan imannya. Istrinya Fir'aun ya? Nah, tuh abang tahu. Habis itu di surat An-Nahl ayat 106, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali orang-orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Jadi dalam Islam bang, kita beriman itu nggak mesti koar-koar, nggak mesti ngebacot, nggak mesti, apalagi efeknya itu ngancurin diri kita bang. Karena jumhur ulamanya itu menurut jumhur ulama itu, menurut banyak ulama itu ngasih tahu kalau menyembunyikan iman itu boleh. Paham nggak bang? Ya, paham. Karena gini, yang aku ngeri bang, ada kalau nggak salah tahun lalu itu ada orang mualaf sama kita,
Habis itu tiba-tiba meninggal. Keluarganya tuh belum tahu kalau dia mualaf, Bang. Akhirnya dia dikubur secara Kristen, bukan secara Islam. Akhirnya ada teman-teman kita juga ngabarin. Akhirnya ya kita datengin keluarganya. Habis itu ya dia mau dikubur secara Islam karena dia udah masuk Islam dan seterusnya. Akhirnya ya ngerinya kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi ya itu tadi yang aku bilang, abang boleh kok menyembunyikan iman abang. Sambil belajar kan, kita pelan-pelan juga kan. Selamat pagi, Bang Gabriel. Bang Gabriel? Siapa mana Gabriel? Jibril kan Gabriel Inggrisnya. Oh, Jibril, gue Jibril kan. Anak Umi gue di sini. Oh iya. Gimana masa? Ada yang mau ditanya? Ya. Ini kayaknya dia mau ngerecokin doang nih. Coba, apa itu? Gue tuh selalu teringat sama teaching lo, Bang, yang bilang history will repeat itself gitu. Asik, sejarah akan selalu berulang, betul. Nah, itu Bang Jibril betul. Tahu nggak 6.000 tahun yang lalu ada peristiwa apa, Bang? 6.000 tahun yang lalu? Ada peristiwa apa? Berarti 4.000 tahun sebelum Masehi. Iya. 4.000 tahun sebelum Masehi itu nggak clue? Oke. 6.000 tahun yang lalu tuh ada peristiwa anak kedua yang dibunbun oleh anak pertama, ya kan? 4.000 tahun. Itu 8.000 dong. 6.000 dong. Enggak dong, itu kan 6.000 tahun sebelum Masehi, berarti tambah 2.000, 8.000 dong. Enggak, kalau 6.000 tahun yang lalu berarti 4.000 tahun sebelum Masehi. Ya udah skip terus. 4.000 tahun yang lalu ada peristiwa seorang bapak yang akan mengorbankan anaknya. Ya. Nah, jadi 6.000, 4.000, 2.000 tahun yang lalu history repeat itself. Mantap, gue suka nih. 2.000 tahun yang lalu. Tunggu. Jadi 4.000 tahun yang lalu ada seorang bapak disuruh sama Tuhan ngorbanin anaknya. Iya, habis betul. itu anaknya ditolong. Tunggu dulu. 2.000 tahun yang lalu Tuhannya mau digantung, tiba-tiba ditolong. Ya enggak? Nah, gini Bang, gini. Diselamatin berarti Yesus gitu ya. Mantap, Masaha, gue suka narasi lo nih. Gue suka narasi lo. Belum selesai. Gini, belum. Kena jebak sendiri dia. Belum. Gue suka nih narasi lo. Belum selesai Bang, gini. Oh belum, oke. 6.000 tahun yang lalu anak kedua dibunbun anak pertama, ya kan? 4.000 tahun yang lalu seorang bapak akan mengorbankan anaknya. Nah, nggak ada korelasinya di yang 6.000 yang tahun yang lalu nggak ada bapaknya. Tunggu dulu, ini kan kita lagi bicarakan pattern di masa lalu kan, yang terjadi. Nggak cocok patternnya, yang Habil nggak ada bapaknya. Tunggu dulu, dengerin dulu. 2.000 tahun yang lalu, kedua peristiwa itu terjadi lagi. Seorang bapak yang akan mengorbankan anaknya dan anak ditolong, dijadiin kambing, enggak? Iya. Akhirnya kan dombanya jadi Tuhan, padahal anaknya diselamatin. Itu cocok, gue suka nih, gue suka. 2000 tahun yang lalu, bapak akan mengorbankan anaknya. Dan anak kedua yang dibunbun tentara Roma keturunan Adam, anak pertama. Emang Yesus anak kedua? Anak kedua, Bang. Lah, Yesus anak kedua dari mana? Kan perawan maknya. Wah, lo kan enggak. Wah. Nih udah cocokologinya ngaco nih. Gini, Bang. Anak pertama Marianya itu aku tuh. Yang aku itu Bang, anak pertamanya. Nih. Wah, kacau. Dengerin Bang, dengerin. Lukas 3:38 mengatakan Adam itu anak Tuhan. Semua orang soleh di dalam ajaran Abrahamik itu anak Tuhan disebutnya, Masa. Semua anak soleh. Contohnya siapa coba anak soleh? Malkisedek. Ya, kalau Malkisedek itu menurut Uzair. Malkisedek menurut Bang Billy Yahudi itu Uzair disebut anak Tuhan. Siapa tuh Uzair ya?
Ya, lo Kristen nggak tahu. makanya baca kitabnya dari keluaran sampai kecelakaan. Habisin. Itu Uzair itu siapa bang? Nggak Iya. ada di Kristen, nggak ada di Alkitab. Uzair itu Ezra nggak sih? Iya, makanya dia nggak baca, dia banyak. Ya udah, makanya dengerin dulu nih bang. Lukas 3:38 Adam dikatakan anak Tuhan. Matius 16 angka 16 dikatakan Yesus juga anak Tuhan. Berarti Tuhan itu punya dua anak, Adam dan Yesus. Jadi Yesus itu bukan keturunan Adam. Wati kita. Itu tadi loh anak gembala, saya pikir poinnya itu ketika mau disembeli anaknya Nabi ini, Tuhan gantikan menjadi domba. Nah itu ya kan? makanya bang, makanya itu baru satu potongan cerita. Potongan cerita berikutnya itu dilanjutkan dengan cerita anak kedua yang dibun-bun anak pertama. Nah, diserupakan juga kan, digantikan juga kan? Diganti jadi kambing. Akhirnya Jangan, tuh tunggu ya, dulu, yang tunggu 2000 dulu. tahun yang lalu kambingnya jadi Tuhan. Enggak. Anaknya diselamatin, kambingnya jadi Tuhan. Ini, Yesus itu kan dibun-bun sama tentara Roma keturunan Adam anak pertama. Ya, ini kan history repeat itself. Terulang Iya lagi. benar. jadi kan ada, jadi maksud lo Yesus anak kedua gitu kan? Iya betul. Oke. Yesus mau dikorbanin, betul nggak? Betul ya. Abis itu Ismail, Abraham waktu mau motong anaknya diselamatin nggak anaknya? Iya nggak jadi. Nggak jadi. Jadi Yesus mestinya diselamatin nggak? Lah makanya itu cerita itu. Gini loh gini. Lo yang bawa premis ini lo. Lah iya makanya itu. Kan history will repeat itself, Mas Aha. Sejarah akan selalu berulang. Jadi benar. Jadi waktu Nabi Ibrahim disuruh dicoba, dikasih cobaan, anaknya dikurbankan, dijadiin kambing anaknya. Anaknya diselamatin. Begitu juga, begitu 2000 tahun yang lalu. Ada anak Tuhan yang katanya anak Tuhan, mau dikorbanin, diselamatin. Dijadiin kambing yang dipotong. Kambing yang dipotong dijadiin Tuhan namanya orang. Waduh, bukannya belajar sejarah malah kejeblos. Bagaimana sih? Dia yang bawa loh, dia yang kena. Makanya dengerin baik-baik bang, dengerin baik-baik. 2000 tahun yang lalu ada bapak mengorbankan anaknya, ya kan? Kalau mengikuti polanya Abraham, tidak jadi disalibkan, kan begitu? Mantap. Nah, makanya, tapi abang lupa ada satu cerita lagi di mana anak kedua dibun-bun anak pertama. Dibunuh, dibawa anak yang lain, bukan dibunuh bapaknya. Lah iya makanya kan ini polanya dibunuh bapaknya. Iya. Bukan dibunuh saudaranya. Yesus itu kan dibun-bun tentara Roma keturunan Adam. Saudaranya bukan? Ya, orang Roma saudaranya bukan? Bukan. Berarti nggak cocok sama Habil Kabil. Cocoknya sama Abraham, bapaknya. Diselamatin sama bapaknya. Abis itu jadi domba juga. Betul nggak? Gini, Yesus itu kan anak kedua kan? Iya, gue iyain aja sekarang. Padahal gue nggak tahu tuh anak kedua dari mana. Tentara Roma kan keturunan Adam anak pertama, berarti kan anak kedua dibun-bun anak pertama. Mampus, jadi jadi Roma anak pertama. Sakit jiwa lo. Lo sakit jiwa lo, masa orang Roma penyembah berhala lo bilang anak Tuhan pertama. Lah kan memang keturunan Adam. Segitunya lo mau cocokin, lebih cocok sama Abraham dong. Daripada lo mau bilang Roma anak Tuhan pertama. Lah, ya Pak, kalau Abraham itu kan itu maksa banget lo, men. Lo maksa banget ini. Gini, kalau Abraham itu kan nggak jadi. Ya itu kan? bukan history repeat itself. Itu namanya lo maksain. Aduh, orang Roma penyembah Zeus jadi anak pertama Tuhan. Gimana sih?
Nah, terus tadi Bang Jibril bilang apa? Tuhan itu saling bergantung, gimana Bang? Tuhan itu nggak boleh bergantung terhadap apapun dan siapapun. Itu apa namanya, debatable itu Bang. Karena apa? Karena keberadaan kita semua ini kan bergantung dari keinginan Bapak kita masing-masing, seperti Yohanes 1 angka 13. Iya, kita bergantung. Tuhan ini nggak bergantung, Bambang. Yohanes 1:13 mengatakan tanpa keinginan Bapak kita tidak akan lahir. Iya, Bapak gue orang bukan? Bapak lo orang bukan? Lah orang, maksudku gini. Kalau Bapak kita tidak tidak menyukai ibu kita, apakah Tuhan bisa menciptakan kita? Gimana? Gimana? Coba nih, gue mau tempeleng pola pikir lo. Coba gimana? Yohanes 1 angka 13 mengatakan tanpa keinginan Bapak kita tidak akan lahir. Berarti tanpa keinginan Bapak kita Tuhan tidak memiliki bahan baku untuk menciptakan kita. Jadi menurut lo tanpa Bapak lo, tanpa Tuhan. Jadi Tuhan bergantung sama Bapak lo untuk kawin. Ya, memang begitu faktanya kan? Faktanya ya, lo nggak yang bergantung sama Bapak lo untuk diciptakan, untuk dibuat. Satu-satunya. Di mana Tuhannya bergantung coba? Lah kan tanpa keinginan Bapak kita Masa insya Allah lo masuk Islam hari ini, atau insya Allah lo dikubur malam ini. Tuhan nggak bergantung sama lo sama Bapak lo, Masa. Insya Allah dan lo ditarik sampai 1000 tahun ke atas tuh, ke belakang, nggak ada masalah sama Tuhan. Di mana Tuhan bergantung sama lo? Satu-satunya orang yang tidak bergantung dengan Bapaknya itu cuma Yesus. Jadi yang 100% ciptaan itu cuma Yesus, Bang. Kita gimana? Tunggu. Gimana? Satu-satunya manusia yang nggak bergantung sama Tuhan cuma Yesus. Ya, kalau Yesus nggak ditiup ke Maria, apa ada tuh Yesus? Lah iya, enggak, maksudku. Gimana sih? Justru Yesus paling bergantung sama Bapaknya. Ya, kalau nggak ditiup ke Maria, nggak ada dia. Maksudku gini, yang betul-betul 100% ciptaan itu cuman Yesus sebenarnya. Bumi? Cuman Yesus. Kalau kita nggak 100% ciptaan Tuhan, bumi? Tuhan itu masih membutuhkan keinginan Bapa kita agar kita bisa lahir. Bumi? Ya, kalau bumi ya. Beda. Enggak. Capek banget gue. Matahari, bulan, bintang diciptain pakai Bapak nggak, Masa? Lah iya. Nah udah, ini loh. Apa masalahnya? Wala quwata illa billah. Bang Lukas, tadi kita ngobrolnya enak ya. Buka kepala, open minded, ini itu. Tapi begitu yang satu nih datang, penyembah ayahanda, pusing kita. Gak apa-apa Bang, paling kurang dikit Bang. Jangan terlalu tegang tadi. Terbukti Abang ketawa-ketawa kan dari tadi. Adalah hiburan. Ya enggak, aku mau sarapan dulu ya, mau turun. Oke, siap. Thank you, Bang. Yuk, thank you, Masa. Dia mau ngerecokin kita doang, Bang Lukas. Dia mau ngerecokin kita doang. Dia takut Abang mualaf sebenarnya. Itu kena sendiri loh, story repeating self itu tadi. Dia pakai mau narasi gue dibalikin ke gue. Dia pakai bahasa apa pula ya kan, yang dikurbankan. Itu dia pakai narasi aku, Bang Lukas. Dia pakai narasi aku. Jadi aku selalu bernarasi. Aku berperspektif. Aku selalu berpikir history will repeat itself. Sejarah itu akan selalu berulang, Bang. Jadi kalau saya bertanya, kenapa sih di dalam Al-Quran itu Allah menceritakan nabi-nabi sebelumnya? Kenapa sih? Contoh deh, Nabi Nuh, Bang. Abang tahu Nabi Nuh nggak? Ya, tahu. Nabi Nuh itu dia dapat firman dari Tuhan yang tidak terlihat, Bang, untuk membuat bahtera di atas bukit.
Begitu Nabi Nuh cerita ke umatnya ini penyembah berhala, Bang. Apa yang umatnya bilang, Bang, waktu itu? Umatnya bilang, mana Allahmu? Allahmu nggak kelihatan. Lihat nih Tuhan saya nih, turun, menebus dosa saya, ada patungnya. Lihat nih Tuhan saya nih, berkuasa turun ke bumi, ada berhalanya. Mana Allahmu? Mana kuasanya? Itu kata penyembah-penyembah berhala zaman Nabi Nuh, Bang. Tapi Nabi Nuh beriman. Nabi Nuh tetap bikin bahteranya. Dan balik lagi ke tadi, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang, Bang. Abang lihat sekarang di TikTok, abang scroll. Siapa yang kira-kira ngomong kayak gitu, Bang? Yang mana Allahmu? Mana kuasanya nggak bisa dilihat? Siapa, Bang? Umat mana yang ngomong-ngomong kayak gitu, Bang? Umat sebelah, Bang. Sebelah mana, Bang? Oh, itu loh yang guru besarnya inisial P. Si botak. Sejarah akan selalu berulang. Orang-orang kafir ini, penyembah berhala ini, akan selalu buat Tuhan yang terlihat, Bang. Entah dia buat anak Tuhan, entah dia buat berhala Tuhan, entah dia buat... Mereka akan selalu seperti itu. Sejarah akan selalu berulang, Bang. Kami umat muslim yang Tuhannya tidak terlihat, Tuhan kami nggak kelihatan aja, Bang. Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma nunjuk Rasul aja. Lihat, Bang, 2 miliar Muslim sekarang. Katolik 1,4 miliar, Protestan 800 juta. Tuhan kami nggak turun aja, Bang. Kami melebihi 2 agama itu. Itu untuk orang yang berpikir, Bang. Makanya tadi saya bilang sejarah akan selalu berulang. Gimana menurut Bang Lukas? Ya, setuju sih memang kalau sejarah itu selalu berputar. Karena emang itu udah hukum, memang bukan hukum sih, emang takdir dari Tuhan itu sendiri. Pasti selalu akan ada orang yang selalu menyangkal kebenaran itu. Selalu ada itu. Karena kalau orang semua menerima kebenaran, sepi dong nanti neraka. Berulang lagi, Bang. Ada cerita Nabi Lot. Nabi Lot bilang, nggak boleh nikah sesama jenis, nggak boleh satu rumah perempuan-perempuan nikah ini. Abang lihat sekarang, umat mana yang membolehkan itu, Bang? Ya, umat sebelah lah, yang guru besarnya dari inisial P itu. Itulah udah jelas. Iya kan? Sejarah akan selalu berulang, Bang. Iya, sejarahnya saja sudah jelas di kitab mereka itu. Kisah Nabi Lut ya. Kaum Sodom dan Gomora lah dibilangkan. Udah jelas di Alkitab tertera seperti itu. Dilarang gay lah ibarat sama ngelesbi. Tetap saja mereka tetap Bang Lukas masih Kristen loh. Sadar dikit lah, masih Kristen abang ini. Gimana sih? Enggak, itu baru 2 nabi, Bang. Itu baru 2 nabi, Bang. Tapi ada nabi ketiga nih, Bang, yang abang mungkin sampai sekarang nggak akui. Ada satu nabi, Bang, yang dia itu larangannya satu aja untuk dia, Bang. Tapi tetap dilanggar. Dan akhirnya jadi pengajaran untuk kita semua. Larangannya itu jangan makan buah, Bang. 1 buah itu. Segitu pentingnya lah ajaran larangan makanan, Bang. Tapi tiba-tiba, Bang, sekarang abang scroll TikTok, ada di luar sana, Bang, bangga, Bang, makan yang dilarang Tuhan, Bang. Itu kira-kira umat yang mana tuh, Bang? Ini makanan apa dulu, Bang? Yang hewan ngok-ngok kah? Nah, itu ya udah jelas lah. Yang umat sebelah, yang guru besarnya inisial P itu. Kita di dunia ini, Bang, karena makanan, Bang. Kita di dunia ini, kita nggak di surga tuh karena makanan. Mereka bilang nggak penting itu, nggak penting makanan, hajar semua.
halal haram hantam ya berarti ya. Meja, kaki meja bang. Kalau nggak keras dihantam juga. Iya, kalau bisa dimakan mungkin meja dimakan. Kapal selam di laut kalau lunak ditelen. La haula wala quwata illa billah. Padahal itu makanya kami menyebutnya Nabi Adam, Bang. Karena sepenting itu larangan makan untuk kami. Dari nabi-nabi sebelum itu diajarkan. Umat mana yang tiba-tiba oh enggak boleh semuanya, bangga lagi. Babi itu bikin pinter katanya. La haula wala quwata illa billah. Cuma sama Tuhan gue ngadu. Ya terkadang pun juga aku heran gitu loh. Secara kalau keadaan aku sekarang kan bang masih di agama umat sebelah lah. Tapi terus terang saja bang, saya malu gitu. Malunya dalam konteks apa? Apa yang diajarkan tidak sesuai apa yang dijalankan begitu loh. Tapi mereka berteriak seakan-akan dia yang paling benar gitu loh. Sedangkan dia sendiri tidak mengikuti ajaran-ajaran yang terdahulu gitu. Contohnya kan kayak makan ngok-ngok gitu kan. Itu kan Bang Lukas, itu musiknya Bang Lukas ini kan banyak yang live YouTube ini. Bang Lukas musiknya kalau bisa menjauh dulu lah dari suara musik itu. Oh, bentar Bang. Ya. Soalnya saya di kos-kosan, ini kos-kosan juga Minimal ada. tidak kecilin atau menjauh gitu. Lanjut Bang Lukas. Ya, lanjut Bang. Ya, ini saya sudah menjauh Bang. Memang sebelah tadi ada, saya lagi di kos-kosan ini. Jadi saya sudah menjauh. Ya, itulah menurut saya kan, saya memang udah heran, terus merasa malu begitu kan. Kenapa kok ajaran yang terdahulu tidak diajarkan, apa tidak dilakukan gitu, sesuai dengan ajaran yang sudah diajarkan gitu. Bahkan mereka berteriak, mereka itu penerus hukum Taurat gitu. Dengan lantang mereka berbicara dengan bangga sendirinya, penerus hukum Taurat, sedangkan hukum Taurat mereka tidak dijalankan gitu loh. Udah jelas ada larangan makanan, makan ngok-ngok gitu, tetap dimakan. Dengan berdalih, ini adat kami, adat segala macam. Kalau emang adat dibilang, lebih mentingkan adat apa surga gitu, apa agama. Harusnya gitu berpikir orang itu kan. Kalau di dunia ini, kalau orang itu betul-betul ingin jalan yang lurus, ya tinggalkan adat itu gitu. Ikutin jalan Jadi yang lurus. sebenarnya alasannya apa sih Bang? Abang belum menerima Rasulullah SAW, Bang? Dengan gimana ya? Saya masih itulah yang saya bilang tadi. Kalau dibilang percaya ya saya percaya. Muhammad itu nabi. Saya percaya. Enggak, tunggu sebentar. Jadi Abang percaya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan? Ya, percaya. Dan Abang percaya Rasulullah itu nabinya utusan Allah? Iya, percaya. Lah, itu Abang udah syahadat dalam bahasa Indonesia, Bang? Ya, gimana ya? Abang itu udah syahadat dalam bahasa Indonesia barusan. Saya masih ada untuk meyakinkan diri sendiri dulu gitu loh Bang. Meyakinkan juga cara mental sama rohani. Jangan pula saya takut nanti kan Bang, setelah saya masuk nanti ujung-ujungnya tiba-tiba saya berbuat dosa lah, inilah membuat saya nyesal segala macam. Saya ingin menguatkan dulu loh. Menguatkan tekad aja dulu gitu. Supaya Enggak, karena gini Bang, Abang mesti paham juga. Abang mesti paham juga, saya sebagai Muslim, kami ini orang yang Muslim itu artinya orang yang berserah, Bang. Jadi kita coba aja, saya berdoa, saya sholat, saya segala macam, semua saya berusaha untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Insya Allah, mau kayak gimana pun nanti ke depan saya berserah aja. Karena gini Bang, kalau nggak sama dia,
Sama siapa saya ngadu, Bang? Dia pencipta segalanya. Kalau nggak sama dia, sama siapa saya ngadu? Sama siapa saya cerita? Sama siapa saya menyandarkan hidup saya? Saya saking sayangnya sama Tuhan saya, Bang. Insya Allah, Allah suruh saya masuk neraka. Demi kebaikan saya masuk, Bang. Kalau memang itu untuk kebaikan saya Muslim, Bang. Saya berserah. Yang saya bisa lakukan itu ikhtiar, berusaha. Allah tahu, sisanya Allah tahu. Saya berserah. Abang tahu nggak? Waktu Nabi Musa, waktu Nabi Musa megang tongkatnya, Bang, dia dihadapin sama penyihir Firaun. Penyihir Firaun ini bisa ngeluarin ular, Bang. Tapi Nabi Musa dapat firman dari Allah, lempar itu tongkat. Nabi Musa, dia berserah diri sama Allah. Itu yang Allah perintahkan, itu yang gue kerjakan. Dilempar itu tongkat, Bang. Itu tongkat jadi ular, Bang. Ini ular segede orang, Bang. Dia dapat firman lagi dari Allah. Ambil tuh ular. Abang kebayang nggak nih? Ini abang kebayang nggak di depan abang ada ular, tiba-tiba di kepala abang ada firman bilang ambil tuh ularnya, pegang. Abang kira-kira pegang nggak? Ya kalau saya di posisi itu, kalau nggak beriman nggak saya pegang lah. Hah? Nabi Musa, Bang, dengan imannya dia pegang lagi tuh ular, berubah lagi jadi tongkat, Bang. Di situ nggak sih, Bang, justru iman kita dicoba di posisi ya seperti abang ini nggak sih sebenarnya iman kita dicoba? Ya itu tadi, abang sebenarnya udah Muslim dari hati, abang udah Muslim, abang udah bersyahadat dalam bahasa Indonesia barusan. Tapi abang takut ini, takut itu. Berserah aja nggak sih, Bang? Ya kalau saya sih berserah aja gitu. Apa yang terjadi terjadi lah. Intinya Tuhan lah yang menolong saya gitu sekarang. Makanya kalau saya sebagai Muslim ya, Bang, ya, mental saya itu mental tukang parkir, Bang. Mobil berjejer, motor berjejer, apaan, titipan. Nih begini Allah ngambil ya, Bang. Begini nih, hilang semua. Buat apaan sih? Dan saya anak yatim piatu, Bang. Yang saya sebut ibu saya aja, yang saya itu ibu punya saya loh, diambil sama Allah, Bang. Bukan punya saya rupanya ibu saya. Itu mental umat Muslim, Bang. Dunia. Ya Allah. Besok insya Allah malam ini saya diambil. Saya udah ikhtiar, saya udah melakukan semuanya. Yang saya bilang abah saya, itu abah punya saya. Diambil sama Allah. Ini napas saya nih, Bang, sekarang. Begini nih, diambil sama Allah. Terus tiba-tiba saya mau takut sama bos saya mau takut sama ini, mau takut sama itu. La haula wala quwata illa billah. Nanti gue nangis sama Tuhan gue kena loh. Itu, Bang, mental umat Muslim, Bang. Berserah. Jadi menurut saya sih, kalau menurut saya ya, dari perspektif saya untuk ngelihat abang, menurut saya abang mestinya beriman secara diam-diam aja dulu, Bang. Belajar sholat, belajar coba ke masjid, dengerin khotbah. Kalau orang tua marah ini apa segala macam, iya maaf. Selamat siang. Selamat siang. Menurut saya sih abang beriman aja dalam ya ini rahasia, diam-diam. Ya, Bang, ini memang saya lagi belajar sholat juga sih. Masya Allah. Udah lagi memang, bahkan saya udah belajar niatnya dulu kan, belajar berwudu. Karena
kata kawan pun kalau berwudu asal pun tidak susah juga. Bisa-bisa kita nggak sah nanti kalau asal-asal. Karena dalam berwudu pun kita ada aturan juga katanya gitu. Betul, betul, betul. Bagaimana kita tuh betul-betul suci gitu loh, bersih untuk menghadap sama Tuhan gitu. Bahkan dalam bersujud, baru dalam ruku itu harus dipelajari betul-betul, nggak sembarangan ruku katanya dibilang gitu. Betul. Tapi gini bang, ada satu hadis, ada sebuah narasi. Sahabat Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanya bang sama Rasulullah, ya Rasul, aku malu nih nanya ini, aku malu untuk bertanya ini. Kalau sholat tapi nggak khusyuk itu nggak fokus tuh, itu gimana sih? Itu sah nggak? Kebayang nggak bang? Sahabat Nabi nanya soal khusyuk, soal fokus, itu sah nggak sholatnya, diterima nggak sholatnya? Abang tahu nggak jawaban Rasulullah seperti apa bang soal itu? Kurang tahu bang. Rasulullah bilang, kamu pernah kebayang nggak kalau kamu punya anak, habis itu anak kamu jalan ke arah kamu, tapi dia terjatuh-jatuh. Kamu gimana ngelihat anak kamu lari ke arah kamu, tapi dia terjatuh, habis itu bangun lagi, terjatuh, dia bangun lagi, terjatuh. Rasulullah bilang, seperti itulah Allah ngelihat kita mencoba untuk beribadah, bang. Jadi yang abang pikir, aku coba untuk wudu, sah nggak ya, diterima nggak ya? Terus aja bang, coba aja terus. Itu Allah tuh ngelihat abang tuh kayak ngelihat anak kecil yang lagi coba lari ke orang tuanya, tapi abang jatuh bangun. Terus bang, coba belajar lagi. Karena kami balik lagi tadi bang, kita Muslim. Yang kita bisa lakukan ini ikhtiar bang, berusaha. Ikhtiar itu berusaha. Soal diterima nggak diterimanya terserah pencipta kita lah. Kalau di Kristen ada kepastian bang. Yesus sendiri bilang, marilah kepadaku yang lemah lesu dan berbeban berat. Kalau Yesus menjamin 100%, kalau Bang Lukas dalam keadaan Kenapa Mbak Hana nggak bunuh diri aja sekarang kalau memang pasti masuk surga Mbak Hana? Ngapain bunuh diri? Kan pasti masuk surga. Loh, bunuh diri berarti menyiksa diri sendiri. Kan pasti. Ya memang pasti, tapi ngapain ya udah bunuh coba diri? Sekarang ya nggak apa-apa kan pasti. Berarti nggak yakin. Hidup ini kan indah, diberikan Tuhan Bunuh diri dosa, orang Tuhannya aja bunuh diri kok. Kalau dosa ngapain takut dosa, tapi udah pasti masuk surganya. Loh, bunuh diri itu kan menyakiti diri sendiri, tetapi ngapain takut? Kan udah pasti. Ya udah, kenapa kamu nggak bunuh diri aja? Kamu yang bunuh diri. Saya lagi berusaha biar disayang Tuhan saya. Kalau kamu kan pasti. Ya memang pasti, tetapi ya udah dalam mati, kepastian coba. itu Silakan. Kita berusaha untuk hidup dalam orang Tuhan aja bunuh diri kok. Iya, lalu kenapa tuh? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya apa? Mana ayatnya Yesus bunuh diri, mana? Coba dibaca ayat terakhir Yesus, aku selesai. Itu bunuh diri. Itu suruh siapa sih? Suara siapa sih? Itu bunuh diri. Sahana. Hah? Kamu Lalu percaya kenapa? Nggak, Lalu gini, kenapa saya 600 tahun kemudian ada yang bilang dia diserupakan gagal sejarah atau bagaimana? Gimana Bang Lukas? Enggak, gini, Kak Hana percaya nggak Yesus itu Tuhan? Percayalah.
Kenapa dia berserah menyerahkan diri aja gitu loh. Berarti dia bunuh diri dong. Menyerahkan diri saja dia ke dibunuh gitu loh. Tanpa ada melawan sedikit pun. Dia kan Tuhan. Berarti Itu dia cacat rela. malar. Cacat malar Cacat itu, malar. Bang. Anda yang Makanya cacat kamu malar. Berarti karena emang dia Tuhan datang ke bumi ya untuk bunuh diri gitu. Udah tahu harusnya dia udah tahu bakal dibunuh. Kenapa dia harus mau gitu? Berarti bunuh diri dong. Izin dia kalimatnya. menyerahkan nyawanya sebagai korban tebusan bagi dosamu, Lukas. Ana kalau mau bilang bundir aja Bukan ya. bunuh diri. Bentar, gua ambil rokok bentar ya. Oke, Ana, Ana. Kalau dia emang Tuhan, kenapa harus pakai sandiwara? Aku Tuhan kok, tinggal maafkan saja. Itu Kenapa? bukan sandiwara. Ya, bilang aja emang pengen bunuh diri Tuhan kamu, pakai drama pula. Ya, kita bicara fakta dulu lah. Artinya kan memang Yesus benar-benar tersalib. Lalu kenapa kitab abad 7 bilang dia diserupakan, Lukas? Bagaimana mungkin yang namanya kitab suci bertentangan dengan sejarah? Perlu dipertanyakan. Diserupakan gimana maksudnya? Loh, kitab yang akan kau yakin. Al-Quran kan bilang diserupakan. Begini Kak Hana, gini loh. Gini, Lukas, Anda sebentar, nggak usah Lukas. berkata seperti itu. Bukan, Anda Lukas. percaya, Gini, Anda Lukas. percaya nggak Tuhan itu maha kuasa? Percaya tidak? Kita bicara fakta dulu. Percaya tidak? Kita bicara Tuhan itu maha fakta. kuasa. Saya tidak. Tentu. Saya tanya dulu. Percaya tidak? Tuhan itu Oke, maha kuasa. Entar, Lukas, biar Bang Anak Umi aja. Lukas. Kenapa Lukas. Tuhan itu ini? Ya Bang. Entar, Lukas mute aja dulu biar Anak Umi ngobrol sama teman-teman Kristen. Kebetulan ada 3. Sebentar Ibu Hana ya. Saya sapa dulu ada Bang JMJ. Dibuka mikrofonnya Bang JMJ. Ini beliau juga Kristen, enak kalau diskusi nih, Bro JMJ. Selamat siang, brother. Kita udah bicara sejarah tadi, Anak Umi. Sebentar, Ibu sabar dulu Ibu ya, nanti tetap dibahas. Ini ada JMJ, kita sapa dulu. Selamat siang, Bro JMJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom teman-teman. Selamat siang. Waalaikum. Siap, waalaikum. Bang Levi juga di mute dulu, Bang Nggak, Levi. tunggu, Bang JMJ, Muslim apa? Kok assalamualaikum? Kristen abangku, Kristen. Oh, Kristen hybrid deh. Orang Arab juga pakai Assalamualaikum. Di Arab sana. Itu kan hanya soal bahasa. Jangan merasa bahasa Arab itu punya Islam lah. Ilmu. Memang ilmu. Emang IQ-nya kelihatan banget. Enggak, ini Bang Levi. Ini enggak monitor enggak? Bang Levi monitor kayaknya. Tadi buka mute. Bang Levi monitor, buka mute-nya Bang Levi. Enggak, kalau nggak monitor juga nggak apa-apa. Kita ngomong sama Bang JMJ sama Mbak Hana. Dari tadi kita bahas sebenarnya kalian ini konsep ketuhanannya itu 1 atau 2 tuh Tuhannya. Saya mau tanya. Pertanyaannya simpel Mbak Hana. Mbak Hana menciptakan kejahatan nggak? Tidak, tentunya tidak. Tapi kan kita Tidak gini. menciptakan kejahatan, mantap. Kalau Bang JMJ? Gimana Bang? Bang JMJ? Silakan Mbak Ana dulu ya. Udah, dia bilang Tuhan dia nggak menciptakan kejahatan. Bang JMJ? Tuhannya menciptakan kejahatan nggak? Tidak Bang, tidak. Jadi Tuhannya Bang JMJ tidak menciptakan kejahatan. Yang menciptakan kejahatannya siapa? Ya Bang. Bang Levi. Oke. Bang Levi, Tuhannya menciptakan kejahatan nggak? Menciptakan lah Bang. Menciptakan. Ini tiba-tiba Mbak Hana sama Bang JMJ ini Tuhannya nggak menciptakan kejahatan. Sekarang saya mau tanya nih sama Bang JMJ sama Mbak Hana. Terus siapa yang menciptakan kejahatan? Mbak Hana? Kita tadi udah masuk ke fakta dulu. Kalau kita bahas ketuhanan, mau sampai kapan? Bukan. Ini kita membuktikan Tuhan kamu 1 atau 2.
Nggak Berarti siapa yang menciptakan kejahatan? Gini, Tuhan kita sama dulu nggak? Oh, beda dong. Tuhan saya menciptakan kejahatan. Tuhan saya menciptakan segalanya. Mbak Hana, Tuhannya menciptakan kejahatan nggak? Tuhanmu menciptakan kejahatan. Menciptakan segalanya. Berarti termasuk kejahatan. Segalanya. Oh, Tuhanmu menciptakan kejahatan. Mbak Hana, Tuhannya nggak menciptakan kejahatan? Tidak, Tuhan saya suci. Berarti Tuhannya nggak maha pencipta dong? Berarti Tuhannya nggak maha pencipta dong? Oh, berarti kau sudah mengakui Tuhanmu menciptakan kejahatan. Oh, Segalanya. Mbak Hana, Tuhannya nggak menciptakan segalanya? Itu kan bukan sesuatu, bukan fisik. Kejahatan itu fisik. Iya, kejahatan itu kan yang bukan sesuatu yang diciptakan secara fisik, itu kan abstrak. Jadi Tuhan Mbak nggak menciptakan yang abstrak. Berarti Tuhan Mbak Hana nggak maha pencipta dong. Kejahatan itu absennya dari kebaikan, bukan sesuatu yang real. Kamu Iya. ngerti nggak? Oh, berarti nggak ada yang menciptakan kejahatan. Abang anak Umi ya? Iya, siap. Saya anak Umi. Boleh nggak saya jelasin? Jangan lari dulu. Kita Silakan, sudah silakan. masuk tadi ke fakta penyalipan. Aduh. Ayo, kamu mau Enggak, masuk ini situ, karena Tuhan begini. kamu nggak menciptakan, nggak maha pencipta. Bukan. Hana diam dulu. Ini Bang Tuhannya Jem dia udah lagi coba iniin kamu, belain kamu nih. Gimana Bang Jem? Ini salam Bang Billy. Shalom semua teman-teman ya. Jadi menarik ini pertanyaan yang bagus dan ada jawabannya di dalam Alkitab Yesaya 45 ayat 7. Ose shalom uporera. Gitu. Ini ya. Boleh saya jelasin? Aku yang menciptakan terang, aku yang menciptakan gelap, aku yang menciptakan shalom dan aku yang menciptakan kejahatan. Jedorkon. Di Yesaya 45 nomor 7 tiba-tiba ini Tuhannya Yesaya menciptakan kejahatan nih. Tapi mungkin Mbak Hana Tuhannya bukan Biar kena lagi, Cuk. Abangku boleh aku jelasin nggak? Silakan Bang James. Teman-teman di sini mohon maaf, saya tidak menyinggung siapapun, tidak menggurui siapapun, tidak. Ini jadi bahan untuk buah pemikiran, kalau diterima boleh, kalau nggak apa-apa. Oke, jadi gini loh teman-teman, kalau dari pandangan saya pribadi, jadi gini. Ini pertanyaannya, abang ini bagus banget menurut saya ya. Ini pertanyaan penting dalam teologi Kristen gitu sebenarnya. Jadi saya akan jawab secara jujur gitu ya, dan supaya tidak ada simplistis di sini ya. Jadi apakah Tuhan itu menciptakan kejahatan? Jadi gini Bang, saya menjawabnya berdasarkan keyakinan saya aja ya. Oh iya, satu lagi buat teman-teman, sebelum kita baca Alkitab ataupun Al-Quran, jadi bagaimana kalau saya sendiri biasanya saya akan melepas kekristenan saya untuk bertanya sesuatu tentang Al-Quran kalau saya mau bertanya, karena kalau saya memandang Alkitab dengan cara Al-Quran itu akan bertabrakan Bang, ataupun saya memandang Al-Quran dengan cara saya menelaah Alkitab itu akan sulit, itu pasti akan bertabrakan. Makanya saya selalu menjadi bahan untuk pembelajaran buat diri saya sendiri. Jadi gini, apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Kalau dalam iman Kristen saya itu jawabannya tidak. Kenapa? Karena gini, dasarnya saya ambil dari mana? Itu ada di 1 Yohanes 1 ayat 5 kalau nggak salah Bang. Allah itu terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah tidak dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Artinya kejahatan sendiri itu bukan berasal dari natur Allah. Terus, lalu bagaimana dong dengan ayat Yesaya 45 ayat 7? Aku menciptakan terang dan gelap dan menjadikan damai, menciptakan malapetaka. Nah, ini tuh sebenarnya sering disalahpahami. Jadi kata Ibrani ra di sini itu bukan berarti kejahatan moral abangku, tetapi bencana, malapetaka, hukuman. Jadi penderitaan sebagai konsekuensi sejarah. Nah, jadi begini abangku, kalau misalnya kita bongkar lagi, itu akan menjadi lebih luas loh.
Nah, jadi makanya tadi saya itu akan selalu berfokus satu arah, satu gitu, baru nanti kita pindah kalau mau. Jadi gini, Ini saya Anda kan lanjutkan ya. berdasarkan iman kata Anda ya, terserah iman, tapi imanmu berlandaskan apa? Kitabnya orang nabi-nabi Israel. Kitabnya nabi-nabi Israel dari zaman kitab Musa dikatakan dalam kitab Ulangan, reh natati levaneka hayom et haim fet hato fet hama fet hara. Pada hari ini aku berhadapan kepadamu kehidupan dan kematian, kejahatan dan kematian. Pilih yang baik supaya engkau hidup. Artinya itu nyambung dengan kitab Yesaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan dua sistem ini, free will, yaitu kebaikan dan kejahatan. Dia yang menciptakannya. Ketika kita melakukan kebaikan kita dapat pahala, ketika kita melakukan kejahatan kita mendapatkan punishment. That's all. Very simple. Agamanya Yosef ini apa? Hana. Oh, jadi balik dia gini, kalau Yahudi. kita lompat ke Ra dulu, kita mau ke Ra dulu ya, sedikit aja berarti. Kalau kita artikan Ra dalam bahasa Ibrani, yang seperti abang bilang tadi, oh, Mengakui kalau Tuhanmu dengan Tuhannya Muhammad sama. Udah kerja iniin plastikin dulu deh, jangan gerecokin orang lagi ngomong deh. Ah, elah. Heboh banget. Udah itu bungkus makanannya. Heboh banget. Bang Jembe sih. oke, terima kasih ya bangku. Oke, saya lanjutkan ya, kelanjutan dari Ra tadi. Tergantung konteksnya. Saya putus dulu sampai situ ya bang, karena kalau Ra sendiri kita bahas akan lebih panjang. Gitu. Jadi saya ngambilnya di sini dari sisi itu adalah bencana dosa kejahatan moral gitu, atau bencana hukum. Gitu. Jadi Mana kalau referensi pembandingnya di mana? Misalnya tadi saya kasih kitab Taurat Ulangan, ini kitab Yesaya sama itu Ra. Nah, di mana referensi Ra itu artinya bencana di dalam tentunya di dalam teks dan konteks bahasa Ibrani. Silakan di ayat mana. Jadi kita bisa ada pembanding. Kalau ini kan nggak ada pembanding. Oke, baik abangku. Jadi lompat dulu ke Ra berarti ya. Jadi Ra itu sebenarnya bisa dibilang tidak sama dengan iblis. Dalam kitab Ibrani, iblis itu tidak pernah disebut Ra. Jadi Satan atau sama dengan penuduh atau lawan itu ada di Ayub 1 sampai kejahatan itu bukan nama Ra atau naskas atau ular atau simbol. Jadi sebenarnya itu tidak ada teks Ibrani yang menyamakan Ra itu sama dengan iblis gitu. Jadi kalau Nggak ada, kan kita nggak membahasnya itu yang tadi dibahas oleh Bang Jibril. Ra di situ kejahatan. Tuhan adalah yang menciptakan kejahatan. Itu yang dibahas. Kita tidak bisa tidak ada narasi bahwa Ra itu merujuk kepada hasatan, enggak. Makanya di mana tadi Anda kan mengatakan malapetaka. Nah, di mana ada itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Ra itu dalam bahasa Inggris di dalam Tanakh menjadi bencana. Silakan. Jadi kita ada comparable-nya gitu. Ibrani Ra itu yang saya bilang tadi sebenarnya bang bukan berarti kejahatan moral bang gitu. Jadi di sini bisa diartikan juga itu bencana malapetaka. Sebenarnya balik lagi saya bilang tadi bang. Nah, mana itunya perbandingnya. Ini kan Anda asumsi nih. Asumsi. Nah, kita perlu pembanding. Saya kasih pembanding nih. Coba Bang Jibril dibukain di dalam kitab Ulangan 30 ayat 15. Ulangan 30 ayat 15. 30 15. Re natati levaneka hayom et haim fet hato fet hama fet hara. Kejahatan. Tuh. Belum gue buka, dia udah bacain. Tunggu bentar. Ra, oke, baik. Deuteronomi 30 15. Ini pembanding daripada Yesaya tadi 25 ayat 7. 45 apa ya? 45 ayat 7. Nah, nanti saya minta pembandingmu. Ra itu artinya bencana. 45 nomor Ulangan 30 ayat 15 tadi Torahnya. 30 15. Oke. Yesaya tadi Yesaya 45 7. 30 memang. Ya, ini Ra juga. Nah, itu pembandingnya JMJ. Coba di mana Ra jadi bad luck?
Lu sih lawan pemilik kitab, gimana ceritanya? Yang punya kitab. Bang JMJ. Itu tadi pertanyaannya, di mana Ra itu jadi bad luck? Oke, jadi gini. Tadi dari Bang siapa ya yang tadi ngomong ya? Siapa? Bang Yosef, Bang Yosef. Oh ya, Bang Yosef. Bang Yosef, wah bagus banget sih kalau menurut saya, ya tepat banget sih kalau misalnya diambil ulangan 30:15. Yang lihatlah aku mengumumkan pada hari ini kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan. Betul banget. Kalau sekarang gini, kalau secara tegas dan jujur ya Bang, maksudnya saya bertanggung jawab secara teologis gitu. Apakah kejahatan di ulangan 30:15 itu bisa dijadi kejahatan moral yang saya katakan tadi? Jadi gini, tidak dalam arti Tuhan itu menciptakan dosa. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya gitu ya Bang, maksudnya hayim atau kehidupan dan kebaikan. Hamama weta waharaha atau kematian dan ra. Jadi kata ra di sini sama seperti di Yesaya 45 abangku. Jadi makanya maknanya itu jadi luas. apa ra gitu? Nah maknanya itu luas tergantung konteks. Dulu kita jangan dia tafsir dulu, tekstual dulu. Orang Yahudi belajar tuh tekstual dulu baru konteks. Begitu. Misalnya kata ruah Elohim, angin yang daripada Tuhan. Tapi ada lagi ruah artinya semangat. Makanya teks dulu diperiksa baru konteks. Nah, secara teks dulu apa itu arti ra di situ? Menurut kamu? Kejahatan. Jangan ketawa lu Bang Jibril. Oh, jangan ini, orang lagi belajar. Lu sih naikkan pemilik kitab, bubuk deh jadinya. Ini emang topik favorit gue, apalagi ada Bang Billy. Makanya baik kitab Nabi Musa maupun Nabi Yesaya itu satu suara bahwa dia yang menciptakan sistem itu, kebaikan dan kejahatan. Pilih yang baik supaya engkau hidup. Kenapa? Itu yang disebut free will. Dari situ kalau kejahatan nggak ada, setan nganggur, ya kan? Kita nggak bisa dapat pahala dari menghindari kejahatan. Gitu cara berpikirnya. Bukan berarti Tuhan itu oke dengan yang jahat. Bukan. Itu adalah sebuah sistem punishment and reward and punishment. Lewat mana? Lewat ujian, lewat kejahatan. Siapa yang jadi triggernya? Sparring partnernya hasatan. Gitu doang. Jadi secara teksnya dulu apa, baru konteksnya diperluas. Nah, sekarang di mana saya sudah beri dua sumber dari Torah maupun kitab Nevi'im para nabi bahwa ra itu diartikan kejahatan. Nah, sekarang di mana ra itu diartikan bad luck, good luck di dalam tanah? Silakan Bang JMG. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Keluar Yohanes 1:3 lagi nih. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu tuh apa itu? Aduh, capek nih, pusing gitu nih. Akan ketawa Bang Jibril, jangan ketawa. Gue kalau jadi dia, gue flight mode men. Hilang nih. Aku juga pura-pura matikan data kan. Jangan di ulti Bang, jangan langsung di ulti lah. Pusing gue nih, aduh. Nih, kalau begini. Ini bukan ngobrol, ini namanya diajarin gue. Ya. Berarti Bang, kuliah siang-siang nih, aduh pusing. 100 SKS, 100. Ini pusing gue nih. Bang Jenny. Maaf. Iya, gimana? Ya. Oke, dari mana dasarnya kejahatan itu disebut kekaya tadi ya, kalau nggak salah ya?
Kan tadi Bang Billy udah bilang, Bang Billy udah ngasih 2 referensi dari Torah dan dari kitab para nabi. Ra itu artinya kejahatan. Di mana Bang JMJ bilang kalau ra itu artinya lain. Sumbernya dari mana gitu loh. Jangan dari iman ya, Bang. Nah, tiba-tiba ra itu jadi bad luck gitu loh. Ini sepengetahuan saya aja ya Bang, maksudnya kalau dari Bang Billy ya, Bang Billy. Halo? Ya, lanjut. Kalau tadi dari Abang itu pendapatnya seperti itu, nggak apa-apa sih Bang, saya senang untuk belajar. Jadi ya kalau dalam Taurat yang dari dalam Taurat, ra itu memang bisa diartikan kejahatan. Tapi moral nih Bang, tapi tidak. Di mana itu Bang? Abang kan berpikir kayak gitu ada dasarnya dong. Dasarnya itu dari mana? Itu yang dipertanyakan Bang Billy. Jadi kejadian 821 juga ada tuh Bang, kejadian hati manusia itu jahat atau rah. Kejadian berapa? Kejadian berapa Bang? Waduh, tiba-tiba. Satu Abang. 821 tiba-tiba kebakaran tuh rumahnya itu. Waduh, kita pusing nih. Sorry, saya sambil soalnya. Mil, jadi gua repot bolak-balik. Sorry. Oke. Kejadian 8:21 ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Di sini ra-nya jahat juga, Bang. Lah, Abang malah dukung kita, malah nambah referensi. Ra-nya di sini jahat, Bang. Bukan bad luck. Tuh, kok mendukung? Kok malah bantuin kita? Referensi baru nih gue malah dapat. Ra-nya artinya kejahatan, Bang. Waduh, sampai bakar rumah nih bentar lagi nih. Ayah. Kita pusing nih. Dia mau kabur bakar rumah nih. Aduh. Capek Bang. Malah nambah nih. Di kejadian 821 ra kejahatan. Lu sih naikin Bang Billy. Bubu lah. Itu tadi bel rumah apa bel ini? Jangan bakar rumah aja mau kabur dari ruangan live. Pusing gue. Kita disuruh tanggung jawab lagi. Masuk berita nih. Aduh, orang keluar debat bikin bakar rumah nih. Ya, gimana? Gimana? Nah. Sorry, gue balik tapi kocak nih gue sering. Enggak, kadang-kadang suara hati gue agak agak kencengan. Kadang-kadang suara hati gue kepencet speakernya Bang. Jadi kalau kita paham, sorry, gue lanjut ya dikit ya. Jadi kita paham kenapa Kristen Indonesia ini nggak paham akan hukum Tuhan. Nah, supaya apa? Supaya darah Yesus itu berkuasa atas mereka, menebus dosa mereka. Jadi nggak perlu orang harus berusaha mengejar pahala. Itu makanya dikaburkan menjadi nasib malang, nasib buruk. Itu kan sebuah kejahatan tekstual. Akhirnya kalian nggak tahu kalau melakukan kejahatan itu mendapat hukuman, dan ketika kalian melakukan kebaikan kalian dapat pahala yang berguna bagi kehidupan setelah kematian. Itulah pahala buniannya. Nah, para pendeta-pendeta yang di Indonesia ini mengaburkan itu menjadi nasib malang, nasib mujur, padahal King James Version sudah menulis kejahatan. Jadi di situ caranya mereka liciknya di situ diselewengkan supaya Yesusnya itu masuk di situ sebagai fungsi. Nggak perlu susah-susah, darah Yesus telah menebus kita semua. Begitu saudara. Lanjut. Gimana nih Bang JMJ? Sekarang malah ada 3 nih ayatnya yang mesti dibantah nih. 2 dari kita, 1 dari Abang.
Sebenarnya saya juga setuju bang, Ra itu bisa diartikan kejahatan, tapi sebenarnya tergantung konteksnya. Kalau abang tanya, coba ada dasarnya dari mana? Kalau Ra itu tidak berarti kejahatan gitu. Nggak jadi bad luck. Ra jadi bad luck itu di ayat mana gitu loh? Oh, jadi gini bang, itu sebenarnya tidak secara eksplisit kayak Ra itu bad luck gitu, tapi bisa diartikan tergantung konteksnya pada saat itu. Jadi saya ambil seperti di Ulangan 28:30 abangku. Oh, Ulangan 8:30. Iya, Ulangan 30 bang. Oh, ya, Ulangan 28:30. Ulangan 28:30. Betul. Yang aku mengemukakan kepadamu hidup dan mati, berkat dan kutuk. Ra di situ itu bisa diartikan kutuk perjanjian bang. Enggak, tunggu. Ulangan 28:30. Ulangan 8. Ulangan 30. Nomor? Ya, kayak ngomong sama Haji Bolot gue. Bang JMJ, Ulangan 30 berapa tadi? Ini ada juga referensi satu nih, Bang Anak Umi. 30:15 bang, sorry. 30:15 kita udah buka tadi. Irena tatilefene kahayom. Ya iya, di situ kejahatan. Ini Amsal 21:10 juga katanya Ra di situ juga kejahatan. Betul Bang Billy? Amsal 21:10. Betul. Jadi memang nggak bisa ditangkis lagi, mau pakai jurus pitung pun sekalipun nggak mempan, ya kan? Karena semua orang tahu kan itu kejahatan. King James saja tahu, cuman Kristen Indonesia aja yang menerjemahkan sebagai mazal atau nasib. Bahasa Ibrani-nya nasib itu mazal tov, nasib baik, mazal tov, nasib baik gitu. Tapi Ra di mana-mana itu jahat, evil gitu. Cuma Indonesia aja memang yang rada-rada keren ini. Nggak tahu dari mana, apa dari Septuaginta bisa dicek gitu. Jadi maksudnya kenapa untuk mengaburkan bahwa pahala itu yang adalah bekal setelah kematian kita nanti, bekalnya kan pahala, itu dikaburkan. Dengan apa? Dengan beriman kepada Yesus. Itu parah memang. Oke, mungkin saya izin coba naikkan. Saya salah nih. Ya, silakan Bang. Mohon maaf tadi abangku, mohon saya bantu dikoreksi. Jadi kata Ra di ayat 15, ayat 17, 18, terus yang sampai ke ayat 19 itu di Ulangan 30. Apakah benar nih Bang, bukan ayat tunggal tapi satu paket ayat 15 sampai 19 yang menjelaskan bahwa Ra itu kutuk atau bencana akibat pilihan manusia. Mohon dibantu abangku. Di Ulangan 30:15, Ra-nya ini di sini kejahatan, Bang. Kutuk itu bahasa Ibrani-nya arur. Kan kalau lihat tuh di dalam waktu dia mengucapkan berkat dan kutuk di Gunung Gerizim dan Gunung Ebal, arur terkutuklah itu. Jadi terkutuk itu arur dalam bahasa Ibrani, bukan Ra gitu. Jadi memang Lembaga Alkitab Indonesia itu ada berapa kesalahan? 6.000 kesalahan penerjemahan. Artinya tidak benar, nggak bisa diikuti lagi gitu. Lanjut. Izin Bang JMJ monitor. Saya sapa dulu Bang Jega. Ini Kristen atau Muslim agamanya Bang Jega? Monitor. Bang Jega dibuka mikrofonnya. Saya Kristen. Oke, Kristen. Iya Bang Jibril, saya izin 10 menit ya. Bang Jib. Badah, lanjut. Izin saya boleh bertanya nggak sama Bang Joseph? Tergantung Bang Joseph mau ditanya nggak? Bang Joseph, saya izin bertanya boleh nggak? Dia lagi di luar aplikasi. Nah, udah balik. Oh ya. Gimana? Shalom sebelumnya. Ya, shalom Bang. Saya izin bertanya boleh ya Bang Joseph sebentar? Boleh. Kalau Al-Quran mengatakan Taurat itu udah diubah-ubah, Bang Joseph setuju nggak Bang? Setuju, kita buktikan ya. Nih, kita buktikan. Tolong dibukakan teman-teman. Siap.
Oke, kita lihat. Saya setuju. Diubah-ubah atau kitabnya hilang itu yang mana sih benar? Ya. Makanya kita harus, kalau kita berbicara itu harus pakai data. Saya setuju dengan apa yang ada di Quran itu. Memang benar udah dirubah. Bagaimana perubahannya kita lihat. Waduh, niatnya mau adu domba malah ini. Di mana Bang Billy? Coba. Apa yang Biasa, dibuka? kejadian satu. Oke, kita buka kejadian 1 ayat 2. Tunggu, saya open cam dulu. Oh, oke. Nah, kebetulan saya ada kitab Elai, cuman mesti dijauhin dulu nih dari kitab yang suci. Bentar. Tanah ya, pakai kejadian, nggak pakai tanah. Iya, nggak ngerti tanah. Nggak pakai tanah. Kita lihat ya, nih. Pada mulanya tuh misalnya ini, dan roh Allah melayang-layang, mana nih? Nih. Dan roh Allah melayang-layang. Inilah asal usul yang meyakini bahwa Allah itu, Tuhan penciptaan itu adalah roh bentuknya. Tuhan adalah roh, karena dari sini terjemahannya. Dan roh Allah melayang-layang, bahasa Ibraninya. Itu tanah bukan Bang? Itu kan kita... Tunggu sebentar, ini lagi dibuka tanahnya. Feruah Elohim. Feruah Elohim. Ini apakah roh Allah? Kita lihat. Feruah Elohim. And a wind from God. Dan angin yang daripada Tuhan. Nah nih. And a wind from God. Jadi bukan roh Allah yang melayang-layang, tapi angin. Apakah dirubah? Dirubah. Betul. Ada lagi yang banyak, yang lainnya. Itu baru 1. Nanti kejadian 18. Maka berpikirlah Tuhan. Padahal Amar Hashim itu izin bang. Maksud saya itu kan abang bacanya kejadian kitabnya Kristen. Maksud saya yang tanah asli tanah yang kitabnya Yahudi. Ini loh, ini tanah. Ini tanah ini. Iya, jadi Bang Joseph setuju kalau Al-Quran mengklaim bahwa tanah Taurat itu udah diubah-ubah. Setuju nggak? Iya ini. Yes, itu tadi kan udah direkonstruksi bahwa memang dirubah oleh yang saya tanya yang maksud kitabnya Bang Joseph bukan Kristen. Nah, emang kalian punya kitab, emang perjanjian baru, perjanjian lama kitab kalian, emang kitab kejadian kitab kalian. Makanya saya tanya kan di situ kan Taurat Jabur juga ada bahwa itu udah diubah-ubah. Lalu apakah Bang Joseph setuju bahwa Tauratnya atau tanahnya Bang Joseph itu udah diubah-ubah oleh Allahnya, tertulis di Al-Quran? Emang di mana Allah merubah Taurat, di mana? Kan di Al-Quran tertulis bahwasanya Taurat itu udah diubah-ubah. Sudah kita buktikan dengan tadi kitab Taurat kami dirubah-ubah oleh kalian. Betul. Tapi yang Bang Joseph baca itu kejadian, bukan tanahnya Bang Joseph. Gimana itu? Lah, ini kitab kita semua, kitab kejadian itu namanya Beresit, ya kan? Ini kitab kami orang Yahudi, kitab pada mulai Tuhan menciptakan langit dan bumi, sama itu. Tapi di situ ruah Elohim, angin yang daripada Tuhan diterjemahkan menjadi roh Allah. Karena kan Allah itu entitasnya adalah roh. Gitu, esensinya adalah roh, padahal bukan. Begitu. Apakah dirubah secara tekstual? Dirubah, sampai yang merubah kalian. Makanya ada benernya juga ketika orang Islam mengatakan itu. Kan kita sudah rekonstruksi, saya rasa sudah jelas paham, kecuali kalau kitab Yohanes misalnya atau Matius, saya nggak punya kompetensi. Tapi kalau kitab Kejadian, karena ini punya orang Yahudi, saya berkompetensi untuk menjelaskan secara teks dan konteks gitu. Jadi abang mengakui Tuhan kalian? Potong dulu, ibu-ibu juga. Sebentar, saya potong dulu. Berarti ini kitab Kejadian yang aslinya itu Bereshit, Bang Billy. Berarti itu bukan kitabnya Kristen ya? Tulisnya. Ternyata bukan kitabnya Kristen. Lalu berarti mereka ngambil dari orang Yahudi berarti? Waduh, ternyata diambil toh. Walah, nggak punya kitab ternyata Dinda. Baru tahu saya, Bang Billy. Ternyata teman-teman Kristen. Saya sudah jelaskan bahwa iya. tidak benar, itu sudah saya buktikan. Ada banyak sekali kitab Yesaya juga, di kitab Mazmur juga. Semuanya itu diselewengkan terjemahan, itu tidak murni, betul itu. Coba sebentar, saya mau tanya Bang Jibril dulu. Sebentar, saya mau tanya Anak Umi. Halo Anak Umi, monitor nggak Anak Umi di sini? Bang Jibril monitor nggak? Monitor. Bang Jibril, sebentar, saya mau tanya. Kitabnya orang Islam namanya apa?
Oh, Al-Quran. Kalau kitabnya Yahudi namanya apa tuh? Itu Torah. Kan? Torah ya? Betul ya, Bang Billy, betul ya? Betul ya, Bang Billy ya? Betul. Loh, lah terus orang Kristen kok ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat itu ngambil dari mana, Bang Bil? Waduh, mampus. Waduh. Kalau mau sejarah banyak tuh Bang Jibril kasih sejarahnya Bang Jibril. Waduh, jadi saya ini hampir syok ini, hampir syok Bang Jib. Jadi ini kesimpulannya teman-teman Kristen ngambil kitabnya orang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Lanjut Bang Jibril. Waduh, bahaya ini Bang Jibril. Lanjut Bang. Lanjut Bang Jibril. Berarti ya lanjut dulu Bang Jibril. Silakan Bang Jib. Iya, enggak, udah kan udah dijawab ya. Juga kita lagi ngobrol tadi, lagi diskusi. Ya, silakan lanjut Bang Jib. Gimana? Bang Ledi? Kabur dia. Lukas? Iya, gimana? Ada yang mau abang tanyain nggak? Nih, ada Bang Willy di sini. Oh, enggak. Tadi aku cuma mau bilang ada begal. Bang Jib, tapi saya kaget loh ya. Ternyata teman-teman Kristen ini ngambil kitabnya orang Yahudi, ngambil gitu, terus diakuin ini kitab saya begitu, Bang Jib. Iya, ditempel di belakang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya kaget Bang Jib. Lanjut Bang Jib. Enggak kan? Itu yang selalu saya bilang, jangan gara-gara nyembah Yahudi gondrong tiba-tiba jadi Yahudi rohani ya kan. Pusing juga gitu. Bang Lukas, gimana ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak sih, cuma begal lah tadi aku bilang gitu.